Analog Kompas TV di wilayah berikut akan dihentikan. Beralihlah ke siaran digital Kompas TV dengan nomor frekuensi berikut. Dengan siaran digital, Anda dapat menikmati program-program Kompas TV dengan lebih tajam dan jernih. Info lengkap, klik Kompas TV/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah sah menjadi pasangan suami istri. Raut wajah lega usai ijab kabul terpancar dari putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Presiden Joko Widodo punya nasihat khusus pada putra bungsunya, agar Kaisang lebih serius setelah menikah, tetapi tidak terlalu serius agar tidak cepat tua. Pesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis sepanjang masa sampai kagen-kagen nina-nina. Tapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Nah, ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu, ya. Terima kasih. Sebelum prosesi ijab kabul, Kaisang dan Erina menjalani serangkaian prosesi pernikahan, yaitu mulai dari pengajian di kediaman masing-masing, siraman, pemasangan black KTP oleh Jokowi, hingga malam midodareni. Hari ini, setelah sah menjadi suami istri, prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan dilanjutkan dengan ngunduh mantu. Ngunduh mantu merupakan prosesi adat yang diartikan wujud penyambutan dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Selain itu, ada pula pesta rakyat yang akan digelar. Ada 9 panggung yang disediakan di sepanjang rute kirap atau Jalan Slamet Riyadi hingga Pura Mangkunegaran. Selain itu, disediakan pula tenda bagi UMKM. Souvenir gratis dan ribuan paket makanan juga akan dibagikan dengan lokasi di Taman Sriwidari dan Ngarsapura. Tim Liputan, Kompas TV. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan laporan khusus Pesta Rakyat Pernikahan Anak Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Kali ini bersama saya Friska Clarissa. Kembali juga bersama saya Iriana Mardano. Saudara, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono sah menjadi suami istri kemarin. Disaksikan keluarga dan juga kerabat kedua mempelai, keduanya menikah di Pendopo Agung Ambarukmo, Yogyakarta. Kita tahu ya kemarin prosesinya berlangsung hikmat, didatangi juga oleh tokoh-tokoh penting negeri ini, tapi yang tidak kalah menarik, setiap sesi pernikahan, setiap tahapannya itu kental sekali dengan adat Jawa. Karena memang Erina ini lahir di Yogyakarta, jadi kemarin saat akad nikah menggunakan adat Yogyakarta, sementara hari ini akan menggunakan adat Solo. Nah, ini ramai sekali. Kemarin di Yogyakarta, sekarang di Solo ya, Yanda ya. Karena memang ini adalah prosesi pesta rakyat atau ngunduh mantu lah ya. Sekarang acaranya dari keluarga Presiden Jokowi, meskipun memang sudah berkeluarga juga, saat ini Erina dan juga Kaisang, kita bisa lihat ini warga berbondong-bondong menjelang adanya kirap nanti ya. Iya, betul. Ibaratnya kalau bahasa gampangnya konvoy lah teh. Betul. Konvoy. Nanti ada kereta kencana dari keluarga inti, kemudian juga dari Kaisang dan juga Erina nanti naik kereta. Betul. Akan berjalan, kalau nggak salah tadi laporan dari Cindy Permadi di program sebelumnya itu ada sekitar 1,2 km dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegaran ya teh ya. Iya betul, nanti ada kirap kereta kencana, sudah disiapkan 12 kereta kencana untuk mengiringi kirap pengantin Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Dan hari ini kenapa semakin ramai? Karena Car Free Day, hari bebas kendaraan. Jadi warga Solo juga memadati area CFD untuk melihat langsung kirap pengantin. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga Yanda dan saudara saat
awal persiapan pernikahan Kaisang Erina ini sempat menyebutkan bahwa Car Free Day boleh tetap dilakukan. Artinya masyarakat boleh menonton langsung, ini sekaligus jadi festival budaya. Benar sekali. Gitu ya. Itu yang kemudian juga unik disampaikan Erick Thohir, Ketua Pelaksana beberapa waktu lalu ketika persiapan, bahwa meskipun ini adalah kedua mempelai ini adalah millennials begitu, tapi tetap ingin menjunjung tinggi sebuah tradisi, adat, dan juga budaya asal Indonesia itu sendiri. Tapi yang lebih menarik lagi sebenarnya, Friska dan juga saudara, ini pesta ini adalah pesta punya rakyat juga sebenarnya ya. Betul. Dimana juga Presiden saat mulai prosesi akad nikah, bahkan sehari sebelumnya, ini selalu meminta maaf kepada masyarakat bila mana nanti ada yang merasa terganggu atas adanya acara ini. Tapi kalau kita bisa lihat hari ini, pas sekali, tanggal 12 ya. Ya. Tanggal 11. Tanggal 11. Ini juga digunakan sebagai Car Free Day, dan juga nanti masyarakat bisa menikmati betul tidak hanya kirapnya, tapi juga 9 titik pesta rakyat. Di sana nanti ada musik, kemudian juga ada titik makanan gratis. Nah, kalau Kaisang Pangarep sudah pasti sangat bahagia. Yang tidak kalah bahagia Erina Gudono. Hari ini sekaligus bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Jadi dirayakan. Lebih pas lagi. Luar biasa. Kaisang ini bisa aja milih tanggal ya. Hebat ya. Selain tanggal baik menurut kalender Jawa, juga hari favorit dari istrinya sekarang. Nah, kita akan lihat bagaimana panitia pernikahan Kaisang Erina ini menyiapkan makanan gratis ya. Tadi Yanda juga sudah menyebutkan untuk pesta rakyat di CFD Solo mulai pagi ini melibatkan ada 34 perusahaan bahkan. Gratis semuanya untuk masyarakat yang hadir dalam pesta rakyat yang akan digelar di sepanjang jalan kirap pengantin Kaisang dan Erina. Yang akan ditempuh menurut rencana oleh 12 kereta kencana yang mengangkut sang pengantin dan keluarga besar. Antara lain Jalan Slamet Riyadi dan Diponegoro. Lalu dari Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaran, makanan ini akan disajikan secara gratis di 9 panggung dengan konsep pesta rakyat pernikahan Kaisang dan Erina. Panggung-panggung ini, saudara, didirikan di sepanjang rute yang dilalui kirap kedua mempelai Kaisang dan Erina. Nah, ini bisa dilihat semacam peta di mana ini adalah alur yang kemudian nanti akan dilalui. Itu juga alur CFD sebenarnya, saudara. Ya. Dan ini sudah diatur sebagaimana rupa oleh petugas keamanan dan juga pastinya dijaga sangat ketat sekali. Tapi tetap tidak akan mengganggu warga. Itu tujuannya salah satunya. Karena juga pengalihan arus dan lain-lainnya memang sudah diketahui betul oleh warga, di mana kalau CFD akan ke sini, akan ke sana. Nanti yang digunakan saja itu adalah jalur CFD-nya begitu, dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegaran. Jadi ada 2 titik utama hari ini, ada Loji Gandrung, pertama itu untuk ngunduh mantu, prosesi adatnya, lalu Puro Mangkunegaran untuk resepsi ngunduh mantu. Nah, seperti apa suasananya pagi ini kita akan lihat, tapi usai jeda tetap bersama kami di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang dan Erina. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas. Bebas Covid. Balikin, oh balikin. Kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas Covid. Kita langsung pantau bagaimana kondisi terkini di Puro Mangkunegaran bersama jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Dipo, Anda sudah bersama dengan salah satu tokoh spesial yang berpengaruh di pernikahan Kaisang Erina. Sudah ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Dipo. Silakan Dipo. Iya, saya sebenarnya agak bingung ini Panglima TNI atau artis karena banyak banget yang minta foto dari tadi. Saya pun nariknya ini susah banget kalau nggak dibantu dengan bapak-bapak TNI. Kita langsung aja ajak berbincang dengan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Pak Andika, gimana rasanya diajak foto sama banyak banget orang di sini, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kan mereka tadi dari jauh-jauh semua itu. Ya. Artinya karena ini hari berbahagia, kita pun harus happy ya, Pak ya? Iya. Pak, bisa dijelaskan Pak, Pak Andika ini kan masih pakai pakaian dinas TNI, artinya masih bertugas. Apa yang kemudian ingin dipastikan sebelum nantinya prosesi dari tasyakuran ini dimulai? Bagaimana kemudian pengamanannya? Yang perlu mendapat perhatian lebih besar kan kirapnya. Karena kirap ini exposure-nya cukup panjang, hampir 1,8 km. Dan masyarakat yang hadir juga banyak sekali ya. Saya ingin memastikan pelaksanaan kirap ini saya punya kontrol langsung sehingga kalau semoga tidak ada apa-apa, kita sudah menyiapkan yang terbaik. Tapi kalaupun ada dinamika ya kita bisa, harapan saya bisa merespon dengan cepat. Kita berdoa tidak ada apa-apa karena pun saya sendiri sudah memantau bersama dengan Pak Andika beberapa hari yang lalu, titik-titiknya semua sudah dipastikan aman. Artinya untuk relawan ini akan semacam mendampingi kirap nanti ya Pak, akan menonton secara langsung ya? Iya ya, intinya kan masyarakat ya, mungkin ada relawan, ada masyarakat yang olahraga, ya mereka juga haruslah mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat langsung kedua mempelai. Ya, sesuai dengan rencana awal, CFD dan kirap itu akan menjadi satu bagian ya? Itu kan keinginan dari yang punya hajat. Punya hajat Mas Kaisang. Pak Andika, kalau saya lihat, kenapa belum pakai beskap Pak? Kan jadi tamu undangan juga pasti ya Pak ya? Undangannya jam 9.30, jadi nanti begitu selesai, aman, nggak ada apa-apa, baru saya ganti. Andika bersama dengan keluarga nanti? Oh ya, dengan istri saya sama. Pakaiannya, bocoran dikit, pakai apa Pak? Warnanya, kita beskap, itu pembagian dari panitia. Warnanya abu-abu dengan jari. Ini momen menarik juga Pak Andika biasanya gagal begitu ya, nanti pakai baju adat lebih gagal lagi kayaknya Pak ya. Pak Andika izin Pak, ini kan momen berbahagia Mbak Kaisang dan juga Mas Kaisang dan juga Mbak Erina sudah menjadi suami istri. Pak Andika tentu kenal sedikit lah, atau mungkin kenal banyak dengan Mas Kaisang. Apa kira-kira sebenarnya Mas Kaisang itu figur seperti apa sih di mata Pak Andika? Wah, Mas Kaisang itu menurut saya apa ya, punya juga awareness terhadap kesehatan, health. Jadi Mas Kaisang sejak awal kan sudah suka nge-gym. Jadi sejak awal kita juga, waduh, Mas Kaisang mah bisa dilepas lah. Iya, karena sudah punya kebiasaan yang bagus, yang sehat. Posturnya 11-12 sama Pak Jenderal.
dia lebih gede lah. Siap. Doa mungkin Pak untuk pengantin baru ini nanti akan tasyukuran, kira-kira harapan dari Pak Andika yang tentu kan sudah punya pengalaman dalam membangun bahtera rumah tangga. Apa pesan-pesannya, apa yang ingin disampaikan kepada pengantin baru ini? Kapasitas saya kan pengamanan ini Mas. Biar cair sedikit. Intinya semoga Mas Kaisang, Mbak Erina bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terus semoga yang pertama dan terakhir. Nah, itu ya. Bisa mencontoh Pak Andika romantisnya ya Pak ya? Wah, Mas Kaisang pasti lebih bagus lah nanti membina. Terima kasih banyak Pak Andika, silakan memantau kembali dan silakan berfoto-foto bersama dengan masyarakat. Terima kasih banyak Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita langsung diserbu sepertinya Friska. Kalau bisa kami gambarkan, waduh tuh saya juga agak kedorong-dorong dikit, nggak apa-apa lah ya, karena memang ramai sekali. Begitulah suasana di sini, sudah banyak sekali masyarakat yang kemudian hadir. Bapak dari mana Pak? Ketua Paguyuban Jawa Tengah. Ketua Paguyuban Jawa Tengah, boleh. Oh boleh, siap. Kita akan berbincang lagi Friska dengan Ketua Paguyuban Jawa Tengah, Pak Lele Sudarmanto. Pak Lele Sudarmanto. Berarti ini relawan ya Pak ya? 35 kabupaten kita sama dengan Mas Ganjar. Baik, siap Pak. Kalau kita lihat di sini kan suasananya sudah tumpah ruah. Tadi saya juga sudah berbincang dengan Panglima TNI. Sekarang juga ini lagi foto-foto, dikeroyok lagi. Kira-kira apa yang kemudian akan dilakukan relawan di sini? Mendampingi nanti kirap kah atau seperti apa? Ketua Paguyuban Jawa Tengah juga Kasjo, Kasmaran Jokowi, ada 17.000 relawan yang sudah bergerak. Kami pendukung Jokowi yang tidak lelah. Dari gubernur sampai saat ini terus bergerak untuk kemajuan Indonesia. Inilah Indonesia yang perlu kita lestarikan NKRI-nya. Pak Lele, tapi walaupun pendukung Jokowi tetap ini pucuk utamanya fokusnya Mas Kaisang ya? Sorry. Ini kira-kira apa harapannya? Ya Mas Kaisang dan Mbak Erina semoga samawa. Salam Pak Imam, sukses. Luar biasa. Itu salah satu relawan yang juga sudah di sini, Friska dan juga saudara. Siap Pak Lele, luar biasa. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ini agak berantakan karena sempit sekali. Pak Andika masih ada di sebelah saya. Intinya tidak hanya relawan sebenarnya, tapi masyarakat sudah dapat dikatakan tiba di depan Puro Mangkunegara karena nampaknya belum diizinkan untuk masuk. Artinya ada waktu-waktu tertentu nanti sampai dengan akhirnya masyarakat ini dapat diizinkan untuk masuk. Karena sudah ada tenda di halaman Puro Mangkunegara juga yang disediakan oleh para panitia tentunya untuk relawan kemudian juga masyarakat itu untuk dapat masuk ke area Puro Mangkunegara. Walaupun tidak dan bertemu langsung dengan Mas Kaisang, tetapi setidaknya ini momentumnya bersama begitu dan bisa dipantau. Sepertinya ada layar yang kemudian akan disediakan oleh pihak panitia di sana. Tentu kita masih harus menunggu siapa lagi nantinya tamu-tamu penting, orang-orang yang kemudian akan dikeroyok masyarakat untuk diajak selfie. Kita juga akan berusaha untuk menarik mereka berbincang bersama dengan Kompas TV. Friska. Tadi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa langsung turun untuk memantau persiapan kirap Kaisang Erina, luar biasa. Ada kesulitan sendiri kalau saya lihat ya dalam pengamanan ini ya, tak hanya untuk mengamankan betul-betul tapi juga melayani warga yang ingin berfoto tadi sama Panglima. Antusias sekali untuk nonton langsung prosesi ngunduh mantu dari Kaisang dan Erina. Nah, dari Dipo Nurbahagia tadi di area sekitaran Puro Mangkunegara ya Friska ya, kita akan melihat juga di titik awal nanti keberangkatan kirap ini dari rumah dinas dari kakaknya Kaisang, yaitu Wali Kota Solo juga Gibran Rakabuming Raka, yaitu Loji Gandrung. Kita akan sapa Cindy Permadi yang sudah berada di sana. Cindy, selamat pagi. Persiapan seperti apa di sana? Waduh, ini nyambung sebenarnya ya sama tadi jalanan di sekitaran area Puro Mangkunegara. Kalau di sana sepertinya sudah lebih tertata rapi ya. Iya, Irianda, kalau dari pengamanan misalnya, tadi juga Kapolri bersama dengan Kapolda Jateng mengecek untuk terakhir kali sebelum acara prosesi ngunduh mantu yang rencananya dimulai sekitar jam 7.15 atau sebentar lagi lah ya. Nah, untuk upacara ngunduh mantu ini kan pada dasarnya adalah menerima atau menyambut kedatangan keluarga dari putri atau mempelai putri. Kalau kemarin saat akad nikah, kemudian ada panggi, tuan rumahnya adalah mempelai putri. Kali ini di acara ngunduh mantu sampai tasyakuran, yang jadi tuan rumah adalah mempelai pria di Solo. Nah, nanti ada beberapa prosesi juga ataupun juga adat yang akan dilakukan selama acara ngunduh mantu. Salah satunya yang menarik selain sungkeman tentunya yang pasti suasananya haru karena sekaligus
berterima kasih dan juga meminta restu lagi untuk memulai hidup baru, ada tumplak punjen. Nah, kalau kemarin di rumah Erina ada cetik geni, itu untuk menandakan bahwa keluarga Jawa menikahkan manten atau anak putrinya pertama kali. Kalau di sini tumplak punjen ini menandakan bahwa keluarga sudah selesai tugasnya mendidik sampai menikahkan anak-anaknya. Karena kita tahu juga Kaisang, sang putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, ini adalah artinya pernikahan terakhir dari anak-anaknya. Nah, selain dari ngunduh mantu yang juga ditunggu-tunggu adalah kirap kencana, kereta kencananya. Saya mau menunjukkan kepada Anda, Friska dan juga Irianda. Nah, kalau yang ada di belakang saya ini adalah suasana terbaru. Anda bisa lihat seberapa antusiasnya warga. Sudah dari subuh tadi mulai berkumpul. Ramai sekali sampai tim gabungan Pas Pampres TNI Polri harus menjaga betul-betul agar warga tidak masuk ke area jalur kirap kereta kencana. Karena untuk di jalur ini harus steril. Warga diingatkan bagi yang membawa balita maupun juga sudah berusia lansia untuk tidak memaksakan maju ke depan, mencari area yang lebih lega, lebih nyaman, kemudian juga untuk tidak merokok karena posisinya berdempet-dempetan sehingga kenyamanan ini yang juga diharapkan bisa terjadi ataupun juga bisa dirasakan oleh semuanya. Nah, nanti ini akan jadi titik startnya dan sudah ada keluarga dari mempelai pria. Ada Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Iriana, kemudian juga menggandeng cucu pertamanya Jan Etes, ini akan masuk ke area. Nah, nanti artinya ini kalau sudah datang, artinya prosesi ngunduh mantu akan segera dilakukan. Nah, antusiasme warga semakin lagi. Kalau tadi warga juga ingin melihat bagaimana persiapannya, kalau sekarang mereka mulai dadah-dadah, handphone mereka sudah di atas, mereka siap mengambil gambar. Nah, lagi-lagi tadi ditegaskan oleh tim gabungan agar tidak memasuki jalur area kirap. Tentu ini juga untuk keamanan semuanya. Nah, titik ini nantinya Friska dan juga Irianda jadi titik start untuk kirap kereta kencana. Nanti akan dibawa menggunakan 12 kereta. Untuk kereta pertama akan digunakan oleh Kaisang dan juga Erina. Kemudian kereta yang di belakang-belakangnya akan membawa keluarga. Sepanjang Jalan Slamet Riyadi atau tempat saat ini saya melaporkan sampai nanti Puro Mangkunegaran steril karena juga sedang Car Free Day, jadi memang tidak ada kendaraan. Kemudian masyarakat di sepanjang jalan itu bisa melihat bagaimana prosesi kirap dan juga akan ada 9 panggung hiburan. Jadi masyarakat bisa sambil mendengarkan, bersantai, mendapatkan hiburan dari panggung-panggung hiburan itu. Kalau di tempat saat ini saya melaporkan, tepat di depan Loji Gandrung ada juga dari Karawitan Muda Sanggar Guyup Rukun. Dari pagi tadi sudah mengiringi suasana antusiasme dari warga. Juga nanti ada bagi-bagi makanan gratis, ada di 2 titik, yaitu di depan Stadion Sriwedari dan di depan Pasar Triwindo. Total ada sekitar 16.000 porsi yang disiapkan untuk warga Solo dan juga sekitarnya yang akan datang. Dan stand-stand makanan yang akan membagikan makanan gratis itu adalah makanan milik keluarga Presiden Joko Widodo atau UMKM binaan. Rizka. Nah, itu tadi di depan Loji Gandrung di rumah dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah mulai ramai karena Presiden Joko Widodo dan keluarga juga sudah memasuki area seperti yang Anda lihat saat ini di layar Kompas TV. Kita lihat ya Anda ya, Presiden Joko Widodo, ada Ibu Negara Iriana Joko Widodo, anak dan cucunya, ada Jan Etes Rinarendra, ada juga Gibran Rakabuming Raka beserta istri Selvi Ananda sudah mulai memasuki area Loji Gandrung untuk memulai prosesi ngunduh mantu. Ada pula Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Kahiyang Ayu ini putri kedua Presiden Joko Widodo sudah memasuki area Loji Gandrung untuk memulai prosesi ngunduh mantu. Saya takjub dengan baju keluarga Presiden hari ini. Atau keluarga dari Kaisang begitu ya, karena memang spotlight dari Kaisang juga. Warnanya bagus sekali, Rizka. Iya, betul. Ini dengan bahan bludru, kita lihat tadi ya. Dengan pakaian adat Solo. Jadi kalau kemarin di Yogyakarta, prosesi akad nikah, tempat kelahiran Erina Gudono, sang mempelai perempuan yang dipilih adalah adat Yogyakarta. Hari ini menggunakan adat Solo.
Presiden Jokowi menggunakan beskap tadi, beserta kalau Ibu Iriana dan anggota keluarga yang perempuan mengenakan kebaya. Sangat ayu ya kalau kita lihat dengan pakaian tradisional Solo ini, dengan corak khasnya. Kalau misalnya batik Solo itu berwarna coklat, nah inilah yang kita lihat hari ini. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali bagaimana rangkaian adat pernikahan Kaisang Erina ini dilakukan tahap demi tahap, begitu pula hari ini ngunduh mantu. Pun ngunduh mantu ini prosesinya, tahapannya juga tidak bisa dibilang sedikit juga, saudara. Betul. Karena akan melalui sejumlah prosesi adat. Kalau bisa disimpulkan, prosesi-prosesi pernikahan yang sudah berlangsung dari beberapa hari lalu ini, satu kata, kaya, Friska. Betul. Kaya akan budaya, kaya akan adat, yang ternyata saya pun begitu ya, baru tahu ada prosesi-prosesi semacam ini dalam pernikahan Jawa pada khususnya. Tadi kalau Cindy sudah menjelaskan sedikit tentang tumplak punjen begitu ya, di mana ini adalah momen keluarga Presiden Jokowi menikahkan putranya untuk yang terakhir begitu, karena Kaisang adalah putra bungsunya, putra kedua dan anak terakhir. Dan yang terakhir juga akan dinikahkan. Kalau sebelumnya di Yogyakarta ada cetik geni, itu adalah prosesi justru pertama menikahkan anak perempuannya. Kemudian nanti ada yang lain-lainnya juga ya, Friksa ya? Betul, itu bagian dari prosesi ngunduh mantu. Bicara ngunduh mantu sendiri, sebenarnya secara harfiah, ngunduh itu kan memetik atau mengambil menantu. Nah, kalau kemarin sudah disahkan dengan ijab kabul, kali ini di kediaman atau tempat kelahiran calon yang sekarang sudah jadi mempelai pria, di kediaman mempelai pria untuk mengambil menantu. Menantu ini Erina Gudono menyambut di keluarga laki-laki. Karena memang filosofinya menikah itu tidak hanya menikah dengan mempelainya saja, tapi juga dengan keluarganya untuk diterima oleh keluarga besar. Menarik sekali, nanti tentu kita akan lihat lagi bagaimana prosesi yang rencananya ini akan dimulai beberapa waktu lagi. Tapi kita jeda dulu sejenak, Friska dan juga saudara, nanti kita akan kembali di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang dan Erina. Mesti bikin sesuatu nih, COVID masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Cadbury Dairy Milk Clickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Kita mesti bikin sesuatu nih, COVID masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID.
bikin gue bebas COVID. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Anda kembali lagi di laporan khusus Pesta Rakyat. Kaisang Erina masih bersama saya, Friska Karisa dan Irianda Mardanus. Kita lihat lagi bagaimana situasi di depan Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Ini adalah jadi titik awal kirap kereta kencana yang membawa mempelai Kaisang dan Erina beserta keluarga akan menuju ke Puro Mangkunegaran untuk tahapan resepsi setelah mengunduh mantu. Nah, di sana sudah mulai ramai ya, Yanda ya. Betul sekali. Kita lihat tadi ada 2 laporan jurnalis Kompas TV, Dipo bersama juga dengan Panglima TNI Jenderal Andika, kemudian dari Cindy melaporkan juga situasi di area Loji Gandrung, titik keberangkatan kirap nanti, di mana ketika laporan tadi Presiden Jokowi dan keluarga juga sudah memasuki area Loji Gandrung. Dan sekarang kita akan pantau juga, Friska dan Saudara, di titik lainnya, di area CFD ini atau area yang nanti akan dilalui kirap bersama dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madone. Kika, selamat pagi. Jadi kalau titik Anda saat ini melaporkan ada di mana, dan kemudian ya kalau bisa dilihat di sana sudah ramai sekali ya. Apa yang kemudian berbeda di sana? Ya, jadi lokasi kami melaporkan sekarang ini kurang lebih sekitar 300 meter kalau dari Pura Mangkunegaran. Dan ini merupakan lokasi Car Free Day di sepanjang Jalan Diponegoro, Kota Solo ini, yang sejak pagi tadi sudah dipadati oleh masyarakat yang ingin menyaksikan langsung kirap pasangan mempelai, yaitu Kaisang Pangarap dan juga Erina Gudono. Saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara, keramaian pada pagi hari ini. Boleh semuanya dada-dada. Warga Solo, selamat pagi. Sekali semuanya sudah persiapan ke sini. Oke, saya mau ajak berbincang satu dari mereka. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Giarti. Mas siapa? Acil. Mbak Giarti, Mas Acil dari mana? Dari Solo asli, dari Pasar Kliwon. Kalau dari sini, dari Pura Mangkunegaran sekira-kira berapa jauh? Sekiloan, ya. Jalan kaki setengah jam. biasa, jadi jangan jalan kaki ya. Warga Solo dapat undangan dari Pak Jokowi nggak? Undangannya pesta rakyat gini. Itu loh Jadi kalau dari pesta rakyat ini paling ditunggu apa nih, Mas? Makan gratis ya, Mbak? Sudah mulai gambar kira-kira menu mana yang nanti mau dicoba duluan? Belum sih, belum. Masih rame soalnya, paling nanti. Berapa kira-kira Mas mulai ngantri nanti kira-kira di sana? Ya mungkin nanti habis lewat kirapnya mungkin langsung ngantri. Ya, berarti kalau untuk makanan dulu atau minuman dulu nih, sudah mulai kepikiran belum? Makanan dulu atau minuman dulu? Kayaknya makanan dulu, saya minum udah bawa. Luar biasa sekali persiapannya ya. Oke, hari ini kita akan menyaksikan bersama kirap dari keluarga Presiden Jokowi, terutama mempelai juga akan datang nih ke sini menyapa langsung, bagi-bagi makanan dan juga souvenir. Nah, kalau untuk Mas sama Mbak yang tadi juga saat ini, hari ini memang sengaja datang ke sini untuk lihat ini ya, untuk lihat mempelai. Iya. Apa mungkin yang bisa disampaikan kalau misalnya nih bisa bertatap muka langsung, ketemu langsung? Ya cuma pengen lihat aja sih, Mbak, sebenarnya. Kalau untuk Mas sendiri, apa ucapan yang mau disampaikan kepada Mas Kaisang atau Mbak Erina? Ya, ngucapin selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah dan warahmah. Tapi senang ya warga Solo, lebih rame loh kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya, betul nggak sih? Iya, benar, daripada CFD biasanya. Jadi yang paling ditunggu adalah selain tadi calon mempelai yang mempelai sekarang sudah mempelai karena sudah saya, mempelai yang nanti akan melintasi sepanjang jalan Diponegoro ini, makan siang juga nanti ini sudah persiapan untuk ngantri juga nih Mas ya. Terima kasih ya, semoga nanti bisa mendekat ya, bisa dapat souvenir dan juga makanan yang nanti rencananya mau dibagikan sama Mas Kaisang. Ada juga warga yang dari luar kota. Ibu permisi, selamat pagi. Ibu siapa namanya, Bu? Saya Tri Murianti dari Jakarta. Dari Jakarta. Ibu dari siapa? Dari Gorontalo. Gorontalo. Ibu agak sini sedikit. Dari Gorontalo nih dapat undangan atau gimana, Bu? Kebetulan kami relawan. Kalau lihat dari kamera sejak jadi gubernur Jakarta, jadi ketika informasi dan saya yang kedua kali ke Solo, waktu Kahiyang juga datang. Ya.
Jadi Siapa Bu namanya tadi Bu? Ibu Alia Sidik. Bu Alia, dari Gorontalo datang ke Solo. Nah ini kira-kira persiapannya udah berapa lama Bu? Sebenarnya tidak ada persiapan, cuman memang kita udah tahu ya dari pemberitaan kalau teman-teman pun waktu Kaisang, jadi kita udah tahu tanggal, maka kita sudah prepare. Terima kasih Kika Madonna tadi langsung dari area Diponegoro di warga ya, depan berikan doa Puro juga ya. Mangkunegaran ya. ing mangke kepareng ngaturaken. Nah, kita lihat juga bagaimana kondisi di Loji Gandrung saat ini sudah siap-siap untuk kirap. Sudah ramai sekali warga untuk melihat kirap pengantin yang digelar sesaat lagi karena Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta dengan anak-anaknya sudah siap untuk kirap kereta kencana. Dan kita lihat ya ini Presiden Jokowi beserta keluarga besar sudah menggunakan pakaian tradisional Jawa. Tampaknya memberikan pernyataan, kita masih tunggu suaranya dari sana. Kaisang Pangarep dan Erina Widodo sekaligus kita uri-uri kebudayaan, merawat kebudayaan, memelihara kebudayaan, karena budaya adalah warisan para leluhur kita. Oleh sebab itu, mengenalkan budaya kita adalah wajib. Mencintai budaya kita juga adalah sebuah kewajiban kita bersama. Oleh sebab itu, kecintaan pada budaya harus kita tunjukkan agar identitas budaya kita muncul kembali dan karakter kita, karakter budaya kita juga semakin kita mencintai. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi Presiden Joko Widodo sekaligus ayah dari Kaisang Pangarep menekankan bahwa yang dilakukan dalam setiap rangkaian pesta pernikahan Kaisang Erina ini untuk nguri-uri kebudayaan Jawi. Ya. Jadi untuk melestarikan kebudayaan Jawa karena tanggung jawab, apalagi sebagai orang nomor satu untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Kita dengarkan juga ini Jan Etes. Karena selain ayah dari Kaisang, Presiden Jokowi juga merupakan kakek dari Jan Etes. Kita coba dengarkan dulu. Kirap. Ya keras. Terima kasih. Itu dia lucu banget ya. Iya. Melambaikan tangan. Jan Etes ini sejak proses saat setelah siraman begitu lalu midodareni, setelahnya juga kan diwawancara oleh wartawan. Bahkan Pak Jokowi itu bilang bahwa ya kan sudah ada jubirnya menuju ke Jan Etes. Seperti tadi juga Jan Etes mau ikut kirap, iya, dan melambaikan tangan. Tapi kedekatan Jan Etes ini dengan Presiden memang dekat sekali, Friska ya. Friska mungkin bisa menjelaskan lebih dalam ya. Betul, sejak Jan Etes lahir ini hampir selalu dibawa kemana-mana oleh Presiden Jokowi di setiap eventnya. Dan ngikut banget ya. Iya, memanggilnya Mbah Owi, begitu kalau Mbah Owi. Waktu awal, waktu kecil memanggilnya Mbah Owi, sekarang Mbah Jokowi. Nah, sekarang keluarga
Presiden Joko Widodo, tadi Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, lalu Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya beserta istri Selvi Ananda, lalu ada juga Kahiyang Ayu, anak keduanya, putri Presiden Jokowi beserta Bobi Nasution suaminya, dan Jan Etes sudah siap-siap untuk bersama-sama Kaisang dan Erina keluar dari Loji Gandrung dan mengikuti kirap kereta kencana. Ini dia saudara, dan sebelum kita nanti mengikuti perjalanan kirap dari kereta kencana, kita jeda dulu sejenak. Kami akan segera kembali di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang dan juga Erina sesaat lagi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Nah, ini yang dinantikan kedua mempelai. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah memasuki Loji Gandrung. Ini adalah rumah dinas Wali Kota Solo untuk memulai rangkaian ngunduh mantu. Oke, ini kalau kita lihat datang bersama dengan keluarga besar Erina ya sepertinya. Iya, betul. Dan nampaknya mengenakan pakaian adat pernikahan Solo basahan gitu.
Jadi dengan mempelai pria dada terbuka, juga mempelai perempuan dengan kemben, dan siap untuk memulai prosesi ngunduh mantu. Sudah ada juga di belakang kedua mempelai, ini ibunda dari Erina Gudono, Sofiatun Gudono, lalu ada juga Allen Gudono, yakni kakak dari Erina Gudono yang sekaligus bertindak sebagai wali nikah, dan juga saudara-saudara kandung dari Erina Gudono di belakangnya. Tadi berbicara apa yang Presiden Jokowi sampaikan, berkewajiban gitu ya untuk merawat warisan yang kita punya, yaitu budaya, dan juga mencintai budaya, itu merupakan sebuah kewajiban gitu ya Friska. Dan yang kemudian juga unik, ini adalah seluruh prosesi-prosesi ini nantinya akan dijalankan juga, ada beberapa prosesi ternyata dalam menjelang kirapnya nanti ya. Jadi ini adalah prosesi ngunduh mantunya dulu yang tadi Friska katakan. Iya. Ada pasrah panampi boyong temanten. Nah ini sepertinya sedang dilakukan prosesi awalnya. Iya, untuk menyerahkan mempelai ini kali ini ke keluarga mempelai pria. Oh, karena kemarin nikahnya di Jogja gitu. Betul, ya. kalau ini menyerahkan ke keluarga pengantin laki-laki. Nah, ini yang dikenakan oleh kedua mempelai adalah busana pengantin Solo basahan, karena kedua pengantin ini terlihat unik dan khas menggunakan busana dodot. Terdiri dari kain kemben yang panjang dan melebar menyelimuti tubuh kedua pengantin. Ini sebenarnya terinspirasi dari keraton dalam menggunakan busana. Dan kalau kita lihat tidak hanya tampilannya saja yang terlihat anggun, tapi ada makna dan filosofi dari rias dan busana tersebut sebagai simbol berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan setiap elemen yang terdapat dalam busana dan riasan pengantin ini terdapat doa, terdapat harapan agar kedua pengantin dalam menjalani kehidupan kedepannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu dia, kalau kita lihat memang unik sekali busana atau baju adat yang digunakan hari ini ya, Kaisang dan juga Erina. Iya. Nah, sekarang yang mulai dilakukan dalam tahapan ngunduh mantu ini tadi pasrah panampi. Nah, saat ini keluarga dari Presiden Joko Widodo sudah menghampiri keluarga dari Sofiatun Gudono atau ibunda dari Erina Gudono. Seperti yang disampaikan tadi, keluarga mempelai perempuan ini menyerahkan kedua mempelai kepada keluarga mempelai laki-laki. Ini prosesi ini pihak keluarga pengantin pria mengirimkan wakil ke rumah mempelai wanita dengan membawa sajian biasanya berupa pisang ayu dan suruh ayu sebagai lambang Setio Rahayu atau wujud kesejahteraan. Lalu sang utusan meminta izin membawa kedua mempelai menuju rumah besan atau tempat diadakannya prosesi ngunduh mantu. Tidak pernah absen juga dalam sebuah prosesi adat kalau kita lihat dari beberapa hari lalu, Friska. Ini makanan-makanan atau pangan ya, yang selalu ada perannya di sana, yang juga tentu salah satu maksudnya adalah kesejahteraan di sana. Iya, betul. Ini sudah mulai memasuki dari area depan menuju ke dalam loji gandrung, disambut oleh keluarga mempelai laki-laki, yakni Presiden Joko Widodo dan keluarga besar. Tadi mengenakan baju pengantin Solo basahan, kedua mempelai memasuki area loji gandrung, diiringi kedua orang tua dan wali ya, ada ibunda Erina Gudono, ibu Sofiatun Gudono, ada Allen Gudono, dan kakak serta adik dari Erina Gudono. Nah, ini sudah bertemu, kita ikuti prosesinya ngunduh mantu Kaisang dan Erina. Sarawuhipun temanten sarimbit dalasan keluarga saking Ngayogyakarta. Sampun satata jumeneng Bapak Wasibanto Sarjono Seni Magister Seni kasumbul Bapak Gibran Raka Buming Raka
dalasan Bapak Bobi Nasution, hangapit-apit Bapak Ibu Joko Widodo, ingkang ing rikalenggan menika kepareng badhe nampi menggah sowanipun putra temanten Sarimbit Bagus Kaisang Pangarep kaliyan Roro Erina Sofia Gudono. Ingkang kepareng hamasrahaken Bapak Agus Prasetyo Sarjono Seni Magister Seni, ingkang kepareng nampi saha nanggapi Bapak Wasi Bantolo Sarjono Seni Magister Seni. Dumateng Bapak Agus Prasetyo Sarjono Seni Magister Seni, jumeneng sumulih sariro Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntan wekdal saha sasana kula aturaken. Sumangga. Puji syukur konco ngarsa Gusti sowan mongko dadya tuta Ibu Sofiatun Brayate Sukorno trusing kalebu Bapa Joko Widodo miangkarwi manunggal tetunggalan sineksen pro Roro Erina Gudono Dahup Lantian Kaisang Pangarep Nenggi Kyo boyong kali iro hayu rahayu Ora kagem putri ing mangke bapak ing tata cara ngunduh mantu kapurawaken kanthi tata cara kebiyokan ingkang katindakaken dening panjenenganipun Ibu Iriana dumateng temanten Sarimbit murid idepno saking Reridu ingkang mapan salebetipun tidak saking Ngayogyakarta tumuju ing Loji Gandrung
Salajengipun Ibu Iriana paring unjukan toya janjang. Mugi-mugi sucining lair batos temanten sarimbit hamba baro berkah saking Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Baparo keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, peputra soleh solihah, ginanjar rezeki ingkang barokah, halalan thayyibah. Salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa hangampil singgo kasiepaken dumateng temanten sarimbit. Jumbuh kang sarwa ginayuh sembodo kang jinangka lestari basuki kang esti bagya mulya sak margi-margi piguna tumrap sedaya manungsa peputra soleh solihah ingkang minangka satriyaning utami piguna tumrap bangsa negari agami lan keluarganipun. Ngunduh mantu ing rikala menika kalasipun tumapak ing tata cara tanggul utawi mulih kula pedhak turun saking panjenenganipun Bapak Ibu Joko Widodo. Kedua mempelai ini sudah menuju pelaminan dengan tadi digunakan kain sindur kepada kedua mempelai. Kain sindur ini adalah kain dalam salah satu rangkaian upacara pernikahan Jawa, dan kain sindur ini kain memanjang. Kalau Anda tadi melihat berwarna merah di bagian tengah, lalu juga ada putih di bagian pinggirnya. Ini melambangkan Purwaning Dumadi. Warna merah dan putih ini alias permulaan atau asal-usul hidup. Warna putih ini mengandung arti hidup, sedangkan merah ini biung alias suci. Nah, dengan menggunakan kain sindur ini, saat ini kita melihat Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah berada di pelaminan. Tadi setelah pasrah panampi, diserahkan dari keluarga mempelai perempuan ke keluarga mempelai laki-laki, sudah diterima tentu saja, dan dengan tradisi sinduran. Dan saat ini prosesi ngunduh mantu sudah separuh jalan, artinya ya sudah berada di pelaminan. Hikmat ya, berasa sekali ya. Betul. Bagaimana tadi juga disambut oleh Ibu Iriana dengan menggunakan beberapa prosesi adat juga, dan sudah diminumkan air putih begitu ya, yang diberikan kepada Kaisang dan juga Erina untuk menyambut kedua pengantin baru ini. Dan sesaat lagi, ini masih dalam rangkaian ngunduh mantu dan prosesi pernikahan untuk melepas kedua putra-putri tercinta ini untuk mengarungi kehidupan berikutnya. Di pernikahan ini akan ada tradisi sungkeman. Nah, setelah kedua mempelai ada di pelaminan, kita akan tunggu prosesi sungkeman kepada pihak keluarga orang tua laki-laki untuk meminta doa dan restu agar pernikahan mempelai ini, Kaisang dan Erina, berjalan dengan baik. Sementara di luar area Loji Gandrung kita lihat kereta kencana beserta pasukan kereta kencana sudah siap untuk berangkat dari Loji Gandrung. Kita ikuti lagi prosesinya. Sungkeman utawi pamadhen mujudaken tata cara sungkemipun temanten sarimbit dumateng Rama ibunipun minangka tandha bekti mituhu. Wonten ing tata cara menika ingkang angka sepisan temanten ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sih tresnanipun Rama Ibu
wiwit nalika dipun tasih wonten ing Guwa Garba dipun lairaken ngantos dipun entasaken ing Rikalenggan menika kebak raos welas asih lan ingkang angka kalih nyadang donga pamuji. Mugi-mugi anggenipun sami gesang bebrayan tansah manggih atut runtut reruntungan ngantos kaken-kaken ninen-ninen satemah manggih sakinah mawaddah warahmah jangkeping tata cara adat sungkeman temanten nyuwun pangapunten awit sedaya dosa kalpatan ingkang sampun dipun tindakaken ingkang sedayanipun damel kirang renaning panggalih antawisipun Rama ibunipun malah-malah dumateng para sedherekipun pramila lumantar tata cara adat sungkeman ing Rikalenggan menika saestu panjenenganipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa Ibu Iriana saha Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatul Budono MSI Akuntan paring donga pamuji lega lila hanampi anggenipun sami jejodohan Bagus Kaisang Pangarep kaliyan Loro Erina Sofia Budono mugi manggih rahayu wilujeng niskala nir ing sambekala. Para rawuh kakung putri Bagus Kaisang Pangarep mujudaken putra wuragil saking Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa lan ing Rikalenggan menika anggenipun dhaup kalayan Roro Erina Sofia Budono minangka ingkang pungkasan anggenipun Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa kagungan kersa mantu. Pramila ing Rikalenggan menika badhe dipun wonteni tata cara tumplak punjen anenggih tumpak punjen. Pratiti sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Yoyo Subandrio galasan Ibu Bekti Nawatmi Alhaj ingkang kasuwun hangolos durung temanten panjenenganipun Bapak Agung ingkang lolos duwungipun Mas Gibran Raka Buming Raka serta Muhammad Rengga wondene ingkang lolos duwung Mas Bobi Nasution serta Rahmat kapurwakan kanthi aturipun Mas Gibran Raka Buming Raka minangka sulih salira putra wayahipun Bapak Joko Widodo hakaliyan garwa dumateng Mas Gibran Raka Buming Raka wekdal sasana kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula pundi saha kula bekteni ing wekdal punika kula pinangka putra mbajeng badhe ngaturaken saha hamakili adik-adik bilih atur panuwun ingkang sepindah. Kula adik-adik lan sedaya putra wayah ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun ngulawentah wiwit tansah alit ngantos sakmenika dumugi adik kula ingkang ragil. Kaping kalih awit kanthi punika putra mantu saha wayah
nyuwun agunging pangapunten amargi dereng saged caos piwales dumateng bapak saha ibu. Para putra namung nyuwun bapak saha ibu tansah paring tuntunan saha tulodo dumateng kula sak sederek sumrambahipun para wayah. Kaping 3 mekaten atur panuwun saha nyuwun agunging pangapunten para putra wayah, kula tansah nyuwun wonten ngarsanipun Allah mugi bapak ibu tansah pinaringan ginanjar sehat walafiat panjang yuswa saged nengani putra wayah pinaringan berkah lan barokah. Allahumma amin. Pegaten aturipun para putra wayah lumantar putra Bajeng Mas Gibran Raka Buming Raka pramila katur dumateng panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa keparengan nanggapi anggenipun putra wayah matur wonten ngarsa panjenengan wonten ing kalenggan menika. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo anak-anak kabeh sing tak tresnani ing wanci iki, Bapak Ibu rumangsa bombong bebek rasaning ati. Bapak Ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng bagas waras. Bapak Ibu bakal paring marang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang Gustimu supaya binergan anggonmu urip bebrayan. Kaping pindho tumrap anakku mbarep Gibran Raka Buming, kowe bisa ngayomi dadiya tulodo tumrap adi-adimu kabeh. Kosok wangsule para adi-adine kabeh kudu bekti saha ngajeni tumrap sedulur tuwa, wa sing gati padha rukuna anggonmu pas duluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh, kowe padha bisa nglampahi urip bebrayan agung migunani tumrap sak pepodomu, yaiku migunani tumrap bangsa, migunani tumrap negara, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu, ya mung iki piwelinge bapak lan ibumu, muga istokno saha lakonana kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sungguhipun para putra wayah kinurmatan ketawang tumadah saking kanca-kanca isi Surakarta. Tumplak punjen. Tumplak menika ngesokaken punjen menika barang ingkang dipun punji-punji. Winastan ugi tumpak punjen utawi tumpak ponjen. Pon mekaten dompet utawi wadah arta.
tumplak punjen wujudaken tata cara bilih ing mrikanggan menika panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa mungkasi anggenipun kagungan kersa mantu awit saksamunipun Bagus Kaisang pangarep dawuh kaliyan Loro Erina Sofia Gudono boten wonten malih para putra ingkang badhe dipun entasaken duk jaman kino tumplak punjen mekaten upacaranipun tiyang sepuh hanyebar sedaya arta kumarincing Mas Picis Raja Brana salajengipun dipun jarah rayah dening sedaya putra wayah nanging wonten ing alam jumeneng dalem Sri susuhunan pakubuwana ingkang jumeneng kaping 9 dipun awisi kabesut kagantos kanthi dipun lebetaken kantong alit-alit menggah suraosipun sing gemi nastiti lan ngati-ati anggenyo nanjak rejeki menggah isinipun kantong alit-alit menika ingkang pisan arta kumarincing Mas Picis ingkang sedaya menika minangka sangu anggenipun putra wayah nglajengaken besang bebrayan wondene wonten jangkeping upacara kacang kawak dele kawak pitutur utami tumrapipun para putra wayah sing padha rukun anggone kekadangan wonten ugi pon-pon tadi ini bagian rangkaian tumplak punjen bagian dari ngunduh mantu. Prosesi ini dilakukan orang tua pada pernikahan terakhir anaknya. Nah, kalau dari keluarga Presiden Jokowi, pernikahan Kaisang ini melengkapi pernikahan anak-anak dari Presiden Jokowi sebelumnya sudah Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan ditutup oleh Kaisang Pangarep. Tadi prosesinya diwakili oleh Gibran Rakabuming sebagai putra tertua, putra sulung, menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih atas jasa orang tua membesarkan anak-anaknya hingga saat ini. Dijawab juga oleh Presiden Joko Widodo bahwa hari ini merasa sangat bahagia sudah purna tugas sebagai orang tua mengantarkan anak-anaknya ke gerbang kehidupan berikutnya, yakni berkeluarga. Semuanya sudah mentas begitu, sudah berkeluarga dari mulai anak paling besar hingga anak bungsunya. Tadi dikatakan sangat bahagia, sangat senang, dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya dan mendoakan putra-putrinya ini bisa hidup berbahagia dengan keluarga masing-masing dan melanjutkan kehidupan dengan baik, dan disampaikan juga ujangan agar rukun selalu. Gitu, dan penuh dengan kesejahteraan gitu ya. Simbol pengharapan agar rumah tangga mereka senantiasa diberikan ketenangan dalam bertukar pikiran dan juga yang paling penting ini dalam memutuskan sesuatu. Nah, sekarang ini masih bagian dari tumplak punjen, tapi bicara soal rangkaian dari prosesi adat ngunduh mantu ini, kita akan tanyakan langsung kepada budayawan Solo. Ada Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Selamat pagi, Pak Bambang dengan Friska dan Irianda di sini. Selamat pagi, Mbak Friska, Mas Irianda. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Bambang. Betul ada di Loji Gandrung ya saat ini? Saya ada di rumah, Mbak. Oh, baik. Tadi pagi.
lalu lintasnya luar biasa, sudah tidak bisa diatasi nih. Oh gitu. Tapi sekaligus juga panitia dalam acara ini pasti bisa menjelaskan sambil kita tampilkan di layar ya Pak Bambang ya. Ini kan langsung yang saat ini kita lihat bagian dari prosesi ngunduh mantu, salah satunya tumplak punjen. Bisa dijelaskan soal prosesi ini? Tadi diawali dengan sungkeman begitu ya Pak ya, dan ucapan terima kasih dari putra putri kepada orang tua, begitu pula sebaliknya. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Pak Bambang? Terima kasih. Sebetulnya tata cara adat tumplak punjen atau tumpak punjen itu dilakukan untuk mantu yang terakhir. Jadi sebetulnya mantu perempuan yang terakhir, bukan ngunduh mantu, tetapi mantu perempuan terakhir. Karena dulu orang-orang dulu itu anaknya perempuan banyak, sehingga mantu yang terakhir baru tumplak punjen. Karena tata cara adat mantu itu yang berkompeten, yang memiliki kewajiban untuk melakukan tata cara adat itu, sebetulnya yang wajib itu adalah keluarga perempuan. Baik. Ya, tata cara ngunduh mantu pun itu adalah sekunder, punya sunnah begitu. Yang wajib itu yang dari keluarga perempuan, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah tumplak punjen. Nah, karena perkembangan zaman, kemudian semangat untuk menampilkan tata cara Jawa kepada publik, baik hubungannya maupun komunitasnya, baik estetikanya maupun ritualnya. Makanya kemudian yang punya anak laki-laki pun pokoknya kalau sudah selesai kewajibannya orang tua menikahkan anak-anaknya semua, entah laki-laki atau perempuan, itu kemudian melakukan tata cara adat tumplak punjen. Nah, seperti itu. Jadi dalam perkembangannya juga pihak keluarga laki-laki melakukan tumplak punjen seperti hari ini ya, keluarganya Pak Jokowi melakukan tumplak punjen ya. Ya, betul. Ini perkembangan budaya baru. Oke, dilanjutkan oleh nyebar UD-UD ya Pak ya, menabur beras dan juga uang tadi ya. Ya, jadi ini tumplak punjen itu sebetulnya perwujudan rasa syukur karena kewajiban orang tua relatif terhadap anak-anaknya relatif sudah selesai. Kemudian apa yang dia punyai kemudian ditumplak pada anak-anaknya dalam wujud tadi, biasanya ada amplop dan ada semacam kantong kecil, yang simbol ada uang receh dan kemudian ada beras kuning dan sebagainya. Seperti tadi UD-UD sebetulnya simbol, makna simbolis bahwa rasa syukur apa yang sudah kita punya, orang tua sudah dalam arti sudah diberikan kepada anak-anaknya, kemudian diberikan kepada masyarakat, dia lebih berkontribusi kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian tadi juga sungkeman, artinya semua anaknya itu sungkem kepada orang tua, mengaturkan terima kasih atas semua yang telah diterimanya mulai dari lahir sampai sekarang. Kemudian orang tua juga menyampaikan terima kasihnya dan memberikan doa restu, semoga anak-anaknya semua sekeluarga nanti ke depan akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik secara material maupun secara spiritual, gitu Mbak. Oke, itu tadi ya, ada rasa syukur di sana, kemudian juga membagikan juga apa yang kemudian sudah didapat kembali lagi ke masyarakat. Nah, ini menjelang nantinya kirap sepertinya ya Pak Bambang ya, ini ada sebuah tarian dulu kalau kita lihat, mungkin bisa diceritakan, dijelaskan maknanya Pak Bambang. Ini hanya hiburan saja. Oke. Jadi kalau biasanya sekarang di gedung itu kemudian ada beberapa peralatan dapur. Oh, bagi-bagi perlengkapan dapur itu ya Pak ya? Yang kemudian tari ya, kemudian dibagikan kepada audiens, kepada para tamu, tetapi faktanya karena biasanya jumlahnya relatif sedikit kemudian jadi rebutan. Oh, begitu. Jadi siapa cepat didapat begitu ya. Ini
nampaknya juga akan demikian ya ini. Ini karena masyarakat sudah siap di Loji Gandrung itu, kemudian coba nanti kita lihat, biasanya ada yang dipikul, beberapa peralatan rumah tangga. Oh ini nih Pak, ini. mulai diambil nih ya. Begalan itu ya Pak ya? Iya. Seru ya? Seru sekali. Jadi ini siapa cepat dia dapat begitu mengambil peralatan dapur itu ya Pak ya? Perlengkapan rumah tangga ya Pak ya? Maknanya sebenarnya apa Pak? Ini tapi perlengkapan rumah tangga identik dengan membangun rumah tangga begitu? Untuk membagi-bagikan rezeki atau seperti apa? Karena dulu kan barang-barang yang relatif berharga harus dilakukan dipergunakan di rumah tangga ini kan jadi itu akan lebih bermanfaat gitu untuk masyarakat. Dan kalau diberikan barang-barang yang pecah belah kan mudah pecah, kaca atau gelas kaca atau piring, ini kan juga malah nanti berbahaya kalau diperebutkan begitu ya. Oke, ini selesai tadi membagikan peralatan rumah tangga begalan tadi. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tapi ini sudah mau kirap betul ya Pak Bambang ya? Ya. Sudah menuju ke. Jadi sekali lagi bahwa tata cara adat atau upacara adat kalau dalam bahasa Indonesia untuk mantu itu sebetulnya secondary atau tidak wajib begitu ya? Nah begitu ya. Wajib, hanya memang kebetulan karena orang tua laki-laki, si mempelai laki-laki memiliki kolega yang banyak, teman yang banyak, juga ingin bahwa menunjukkan kepada halayak bahwa anaknya sudah menikah, sudah mempersunting seorang putri, begitu, kemudian lalu diadakan tata cara atau upacara ngunduh mantu. Tadi kalau kata Pak Jokowi, nguri-nguri kebudayaan Jawi, begitu ya Pak ya? Melestarikan kebudayaan Jawa, Pak Presiden tadi mengatakan begitu dengan setiap prosesi pernikahannya. Saat ini sambil kita lihat ya Pak Bambang dan juga Yanda serta Anda saudara, keluarga Presiden Jokowi tentunya dengan kedua mempelai sudah mau melakukan kirap pengantin, sudah bersiap keluar dari area Loji Gandrung. Di paling depan ada kedua mempelai tentu saja, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, diikuti keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki. Kita akan ikuti sesaat lagi, tetap bersama kami di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang Erina. Mesti bikin sesuatu nih, COVID masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas COVID. Balikin, oh balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu.
Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Selamat datang kembali di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang Erina. Masih bersama saya Friska Clarissa dan Irianda Mardanus. Ya. Kita lihat. Masih nonton ya ini ya. Iya, dan kita lihat. Baru saja naik katanya, Friska. Baru saja naik kedua mempelai ini ke kereta kencana untuk memulai kirap. Masih bersama kita juga untuk membahas bagaimana sisi budaya dari setiap tahap pernikahan Kaisang Erina bersama budayawan Solo Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Pak Bambang masih bersama kami ya. Terima kasih Mbak Friska. Siap. Nah, kita lihat saat ini yang dimulai segera adalah prosesi kirap pengantin. Nah, ini jadi salah satu ciri khas juga ya kalau kita lihat pernikahan putra-putri Pak Jokowi ini melibatkan kirap kereta begitu. Nah, bisa diceritakan lebih banyak lagi Pak Bambang soal kirap ini dan juga maknanya tentu. Terima kasih. Sebetulnya kirap itu artinya arah-arahan. Ya, arah-arahan. Jadi dulu pengantin itu setelah resmi kemudian dinikahkan, menerima akad, lalu secara adat juga ini kemudian diperkenalkan kepada khalayak, kepada masyarakat. Nah, dulu kemudian diarak memakai pengantin putri yang lama di tata cara adat keraton itu, yang lama pakai pengantin putri pakai joli. Joli itu tandu, tetapi tandu yang seperti berbentuk rumah kecil. Oh iya ya. Itu. Lalu yang di belakangnya adalah mempelai laki-laki, pengantin laki-laki. Nah, intinya kirap itu memperkenalkan mempelai berdua kepada khalayak. Nah, tidak hanya di lingkungan keraton atau di kota saja, di desa-desa pun juga demikian pengantin. Oh, tidak lekat dengan desa, lingkungan keraton saja ya Pak Bambang ya? Ya, bahkan dulu ketika ada arah-arahan pengantin di desa, ketika kebetulan bertemu dengan raja harus turun dari keretanya atau untuk menghormati pengantin itu, karena sebutannya dulu adalah ratu sehari atau ratu dino atau raja sehari. Karena pengantin itu diperkenankan mengenakan busana raja dan permaisuri. Nah, ini sebetulnya yang dikenakan oleh pengantin itu adalah busana raja dan permaisuri, tetapi hanya sehari saja. Jadi sebagai raja ratu sehari, ya, kita lihat juga saat ini ya suasananya betul seperti menyambut Raja Ratu, meriah dari sepanjang Loji Gandrung sampai Puro Mangkunegaran. Kita lihat juga di gambar sudah banyak sekali warga yang datang bahkan sejak pagi tadi. Ini kereta kencananya ada 12 kereta yang disiapkan dalam rangkaian kirap pengantin Kaisang dan Erina. Nah, kalau kita lihat juga dari pelaksanaan kirap ini, Pak Bambang, apalagi ini kan pamungkas ya untuk mantu dari sisi keluarga Pak Jokowi. Bagaimana Pak Bambang melihatnya dari mulai Mas Gibran, lalu Mbak Kahiyang, lalu sekarang Mas Kaisang, begitu sambutan warga Solo luar biasa. Ya, esensinya sebetulnya Pak Jokowi itu sama saja. Beliau memang ingin uri-uri atau murip-urip, jadi masih menghidupi budaya yang masih hidup. Terutama budaya bangsa ini, terutama budaya Jawa yang hidup di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Jadi beliau intinya masih murid-murid itu dari 3 pernikahan itu sama, hanya karena barangkali ini adalah
ngunduh mantu yang terakhir atau beliau menikahkan putranya yang terakhir ini, makanya kemudian tadi semangat tumplak punjen, kemudian ingin menghadirkan juga kemeriahan kepada masyarakat Kota Solo dan sekitarnya, menggunakan kirap budaya, kemudian yang tidak hanya menjadi tuntunan tetapi menjadi tontonan yang berkualitas, yang memiliki sayang tinggi, dan kemudian juga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Iya. Hanya menjadi tuntunan tapi tontonan juga ya saat ini, apalagi juga mengadaptasi modernisasi seperti saat ini, tapi juga kita bisa disuguhkan oleh tontonan kebudayaan lah ya untuk saat ini. Tadi sempat kalau kita lihat Pak Bambang ini pengantin melemparkan sesuatu kepada masyarakat, ini apa ya Pak ya? Enggak, ini hanya seperti tadi ya, barangkali ya kenang-kenangan. Oh, oke. Kenang-kenangan dari pengantin begitu ya. Seperti ucapan terima kasih untuk warga yang sudah turut dalam acara ini ya, memeriahkan pernikahan. Pengantin generasi milenial atau generasi Y, Mbak. Jadi lebih santai, tidak seperti pengantin yang lama. Kalau kita lihat dari prosesi mulai dari awal sampai hari ini kan, Mas Kaisang sama Mbak Erina ini kan relatif santai. Jadi itu banyak sering kali ngobrol gitu ya. Tidak kaku seperti pengantin zaman dulu kan, relatif santai. Betul. Barangkali ya pergeseran zaman, tapi intinya yang penting adalah rangkaian tata cara dan upacara adatnya bisa dilalui penuh kekhidmatan, kekhusyukan, dan lengkap. Iya, lengkap setiap rangkaiannya. Ini kereta yang dinaiki Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Jokowi, juga ada Jan Etes. Kecil ya. Cucu pertama dari Pak Jokowi. Ya, apalagi kalau kita lihat tidak hanya yang menyaksikan dari televisi di Kompas TV saat ini saja ya Pak Bambang, tapi bicara soal bagaimana Kaisang dan Erina ini kan juga terkenal di media sosial. Kaisang misalnya punya 2,4 juta pengikut, Erina 450.000 lebih. Bisa tahu ternyata prosesi adat Jawa dalam pernikahan yang selama ini sudah mungkin tidak setiap kali dilakukan untuk generasi muda ya Pak Bambang ya? Betul. Jadi ini menurut saya adalah yang multicultural ya. Iya. Dan antara warisan leluhur, kemudian bagaimana kemudian mendelivery, menyampaikan kepada khalayak, tidak hanya satu generasi, tetapi antar generasi. Dan ini merupakan warisan budaya tak benda yang harus selalu dilestarikan. Dan menurut saya ini harus diajukan kepada UNESCO. Tata cara adat pengantin Jawa ini kan belum masuk Mbak ini. Jadi ini karena memang salah satu kriteria itu bahwa warisan budaya tak benda itu harus bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dan tadi ketika Mas Kaisang dan Mbak Erina di medsos memiliki sekian banyak pengikut, itu adalah sebuah bukti bahwa pelestarian budaya, murid-murid budaya, pewarisan nilai dari generasi ke generasi itu bisa difasilitasi dengan teknologi. Iya, semoga ini bisa jadi intangible cultural heritage ya, seperti yang tadi Pak Bambang bilang, warisan budaya tak benda, sehingga bisa dilestarikan dari generasi ke generasi. Dan PR-nya juga karena itu ya Pak Bambang dan juga Friska, ini harus ada yang kemudian melakukannya ya. Iya, betul. Karena tidak intangible tadi, maka harus ada juga yang mewarisi dan melakukannya ke bawah. Gitu. Wuri-wuri tadi ya, untuk menghidupkan selalu tradisi ini. Tadi Presiden Jokowi satu kereta kencana dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, ada Jan Etes Rina Rendra, dan juga Sedah Mirah. Pak Bambang, juga yang menarik ada ini ya, pasukan yang mengiringi kirap kereta kencana. Boleh ceritakan soal pasukan ini? Ya. Apakah khas keraton atau seperti apa? Bukan hanya pasukan Pas Pampres saja ya? Iya betul, kalau Pas Pampres otomatis melekat dengan Presiden dan keluarganya ya. Tapi soal ada pasukan kirap kereta kencana ini seperti apa? Dan adakah syarat khususnya misalnya?
Saya sekilas melihat tadi ada prajurit keraton ya, yang menjadi pengawal dari kirap ini. Jadi prajurit keraton nampaknya diturunkan, ada beberapa bergodok, ada beberapa kesatuan. Yang pertama yang bukannya hitam merah itu namanya bergodok Prawiro Tamtomo namanya. Tamtomo ya? Ya, ada yang hijau kuning. Hijau kuning itu prajurit keraton, bergodonya namanya Prawiro Anom. Oh, Prawiro Anom. Ya, kemudian tadi saya juga sedikit melihat ada yang biru juga ikut. Biru. Ada Prawiro Anom, Prawiro Tamtomo, kemudian yang biru itu Jayeng Astro kalau tidak salah. Jayeng Astro. Oh, Jayeng Astro. Oke. Itu apa Pak? Kalau mungkin perbedaannya tuh Pak? Pakai topi. Ya. Seperti topi itu prajurit Doropati. Ini yang saya lihat di layar tadi. Oh ya, tadi ada Tamtomo, Prawiro Anom, Jayeng Astro, juga Doropati. Ini perbedaannya apa saja tugasnya biasanya, Pak Bambang? Ini ya seperti kesatuan di TNI sekarang, ya, apa namanya, relatif. Tapi semuanya nampaknya Angkatan Darat ya, kalau di Keraton itu. Baik. Ini prajurit Keraton Kasunanan Surakarta, betul ya Pak? Ya, betul. Dari prajurit Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta. Ini adalah area di depan Puro Mangkunegaran juga. Ini lokasi resepsi kereta kencana yang membawa kedua mempelai beserta keluarga sudah mengarah ke area Puro Mangkunegaran, lokasi resepsi. Tampak juga tadi Presiden Jokowi membagikan kenang-kenangan kepada warga yang berada di sekitar lokasi kirap. Betul-betul menunggu kehadiran Presiden Jokowi dan keluarga ya Pak Bambang ya. Sebenarnya kalau untuk kirap ini yang saat ini masih dilakukan, aktif dilakukan di Solo, apakah hanya pejabat saja, itu pun tidak semua pejabat atau pihak keluarga keraton saja, atau seperti apa sampai saat ini di Solo Pak Bambang? Pak Bambang Irawan masih bergabung. Kita perbaiki lagi masih Mbak. Nah, sekarang sudah terdengar lagi. Bagaimana Pak Bambang? Jadi kirap ini saat ini masihkah aktif selain Pak Jokowi ya yang rutin melakukan setiap putra-putrinya saat menikah melakukan kirap kereta kencana, apakah masih aktif dilakukan misalnya keluarga Keraton Kasunanan Surakarta, juga pejabat misalnya di wilayah Solo? Masih Mbak. Tidak hanya di Keraton atau Puro Mangkunegaran saja, tetapi justru masyarakat umum sekarang ada banyak, tidak hanya banyak yang kemudian menikahkan putrinya, kemudian melakukan kirap. Dan kirapnya juga pakai kereta juga, karena kereta yang dimiliki pemerintah kota, jadi ada beberapa juga yang dimiliki oleh perusahaan swasta, itu disewakan. Bahkan ada beberapa hotel di kota Surakarta ini yang punya kereta, memang disewakan. Jadi kalau ada event tertentu atau ada pengantin yang ingin melakukan kirap, itu sudah tersedia. Jadi di Solo ini suprastrukturnya untuk event pernikahan terutama kirap itu sekarang pun masih tersedia dengan baik. Dan masyarakat juga melakukan itu, baik dengan skala yang kecil-kecilan maupun skala yang relatif besar, karena kirap ini juga biayanya juga tidak sedikit Mbak. Iya, betul-betul. Wah, tapi luar biasa memang kan ya, pernikahan sudah pasti bahagia ya suasananya. Dengan kirap ini semakin ramai lagi orang yang merasakan kebahagiaan, biasanya begitu ya Pak Bambang ya? Ya, betul. Ini kan kebetulan Solo kalau minggu kan Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi ini. Mulai Purwosari sampai ke Geladak. Jadi dan Car Free Day-nya tidak dibatalkan oleh pemerintah, sehingga memang kemudian suasananya menjadi bertambah meriah sekali. Ya. Iya, betul. Seperti hari ini kita lihat juga sangat meriah kirap dari mulai Loji Gandrung atau Rumah Dinas Wali Kota Solo menuju ke area Puro Mangkunegaran diiringi prajurit Keraton Kasunanan Surakarta. Kalau setelah
ngunduh mantu, ini kan jelang resepsi, prosesi adat untuk pelepasan kedua mempelai bisa dikatakan sudah paripurna, sudah selesai begitu Pak Bambang ya? Ya, kalau sebetulnya untuk dari pihak laki-laki relatif sudah selesai Mbak. Di pihak perempuan sebetulnya ada sepasaran. Apa itu Pak? Nah, sepasaran itu biasanya setelah 5 hari selesai semua rangkaian kegiatan tata cara adat, kemudian ada semacam selamatan. Lalu yang penting yang dulu itu kemudian biasanya diberikan nama tua. Jadi orang Jawa ini kan memiliki nama tua. Ya, jadi namanya berubah. Jadi misalnya katakanlah namanya Agung Widodo misalnya, kemudian menjadi Agung Widodo Brotokusumo misalnya. Oh begitu. Ya, atau memang berubah semuanya begitu. Saya juga demikian, saya juga punya nama tua begitu misalnya, yang berbeda dengan nama kecil saya, karena memang itu tradisi orang Jawa zaman dulu. Oke. Jadi itu tradisi begitu ya, turun temurun untuk memberikan nama tua setelah pernikahan, diharapkan juga bisa lebih dewasa begitu menghadapi kehidupan ya Pak Bambang ya? Karena menandai bahwa dia sudah tidak di dalam masa lajang lagi. Iya. Nah ini lebih dekat lagi gambarnya, tadi kita sudah bahas ada prajurit Keraton Kasunanan Surakarta, ada Tamtomo, Prawiro Anom, Jayeng Astro, dan Doropati. Bisa dilihat lebih jelas lagi Pak Bambang? Ya, nah ini yang hijau ini Prawiro Anom ini. Yang belakangnya biru itu Jayeng Astro. Ya. Yang paling depan tadi yang hitam, yang korpsik tadi. Iya. Prawiro Tamtomo. Prawiro Tamtomo. Nah, kemudian di belakangnya paling belakang Doropati. Ada Asi Dua Bergodo yang biasanya ikut dalam kirap tapi ini tidak disertakan. Mungkin karena juga dibatasi peserta kirapnya. Ada prajurit yang namanya prajurit Baki. Oh, oke. Nama satunya saya lupa Lombok Apang itu. Oh, oke. Jadi memang ada banyak sekali ya prajurit Keraton Kasunanan Surakarta, kesatuan begitu ya kalau kita bahasa sehari-harinya begitu untuk prajurit ini, termasuk yang saat ini mengiringi kirap kereta kencana. Nah, maknanya kenapa disertakan pasukan ini? Apakah tadi melambangkan Raja Ratu Sehari, jadi otomatis juga dengan dilindungi begitu dengan pasukan yang mengawal kereta kencananya, Pak Bambang? Kita perbaiki lagi. Kita perbaiki komunikasi dengan Pak Bambang ya. Jadi kalau bisa di Pak Bambang? Ya. Oh iya. Ya. Silakan. Silakan Pak. Begini, ini kan wujud dari sebuah kebersamaan para pemangku budaya, pemangku adat di kota Surakarta. Jadi ini wujud kegotong royongan yang dibangun di dalam sebuah event budaya. Dan itu memang diletakkan mulai zaman Pak Jokowi menjadi wali kota di Surakarta, yang dilanjutkan oleh Pak F.E. Rudi, ya, dan kemudian sekarang dilanjutkan Mas Gibran. Jadi di sini kegotong royongan menurut saya, dan yang dipakai ini pendoponya adalah pendopo Mangkunegaran, kemudian yang prajuritnya barangkali dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ya. Unik sekali ya. Ini yang terlihat di kereta kencana Gibran Raka Buming Raka beserta Selvi Ananda, putra pertama Presiden Jokowi, juga wali kota Solo beserta dengan istri yang turut dalam rangkaian kirap kereta kencana menuju Puro Mangkunegaran. Dan kereta ini juga berjalannya kecepatannya lambat untuk bisa lebih menyapa warga lagi ya Pak Bambang ya? Betul. Jadi yang penting itu kan kemudian memperkenalkan mempelai berdua kepada khalayak, meskipun sekarang melalui media itu sudah dikenal, tetapi ini mereka akan mengenal secara langsung. Dan last but not least juga ketemu dengan Pak Jokowi sama Bu Iriana, itu pastilah. Mereka juga sebuah
kebanggaan dan kebahagiaan sendiri. Nah, Pak Bambang, Friska mau dong kenalan lebih jauh gitu Pak Bambang dengan para prajurit keraton ini, karena ini satu hal yang jarang sekali saya pribadi lihat begitu ya. Kalau tadi kan kita lihat ada Brigodo Doropati, kemudian juga banyak ada Joyo Suryo, Soro Geni gitu ya, mungkin ada yang nggak ikut juga. Jayang Astro tadi Pak Bambang sampaikan. Mereka ini benar-benar sehari-harinya di keraton gitu berarti Pak ya? Ya, mereka adalah memang abdi dalam prajurit. Jadi keraton ini kan dulu kan juga seperti birokrasi negara, ya tentara gitu kan. Nah, sekarang menjadi tentara budaya. Oh, iya. Untuk mengawal upacara adat yang ada di Keraton Surakarta, karena upacara-upacara adat yang ada di Keraton Surakarta itu sampai sekarang masih hidup, masih terus ya Pak ya? Budaya hidupnya. Nah, salah satu yang besar kan kunjungan Grebeg Maulud itu memperingati Nabi Muhammad SAW, dan itu di bulan Maulud, dan grebegnya namanya Grebeg Maulud Sekatenan. Nah, oh, Sekatenan ya. Nah, itu pasti melibatkan prajurit ya. Satu-satunya yang tidak melibatkan prajurit secara formal itu adalah tata cara upacara adat Kira Pusoko Satu Suro, memperingati awal tahun kalender Jawa. Ya. Oh iya. Karena itu sifatnya lebih kepada spiritual, sehingga kemudian tidak secara formal dikawal oleh prajurit, meskipun kemudian ada prajurit yang ditugaskan untuk mengawal, tetapi tidak dengan busana formal prajurit. Nah, namanya urung-urung. Nah, urung-urung berada di samping kanan dan samping kiri, membawa senjata, biasanya tombak, untuk mengawal jalannya upacara adat. Ya. Nah, ini saat ini pengantin juga keluarga pengantin membagi-bagikan souvenir begitu, kenang-kenangan. Ya Pak ya, Pak Bambang ya, untuk warga. Ya, dan ini kan di beberapa titik ada gamelan Mbak, yang untuk relatif mengiringi jalannya kirap sekaligus menghibur masyarakat yang hadir, termasuk beberapa counter seperti counter untuk mungkin makanan gratis kalau tidak salah. Ya betul sekali, ada titik makanan gratis, ada 9 panggung bahkan ya yang disediakan Pak Bambang ya di seluruh kota Solo untuk hiburan. Tradisi lama juga sama Mbak sebetulnya. Dulu kalau raja punya hajatan pernikahan itu malah keramaiannya yang diciptakan bisa 7 hari 7 malam di alun-alun. 7 hari 7 malam 7 hari 7 malam tidak berhenti-berhenti ya Pak ya, memang gratis ya, pasar malam. Iya. Jadi konsepnya pesta rakyat begitu sejak dulu ya Pak Bambang ya? Ya, mengajak masyarakat untuk turut merasakan rasa syukur dan bahagia atas pernikahan putra putri raja itu. Jadi dulu memang pesta rakyatnya atau pasar malamnya atau ininya keramaiannya itu justru seru banget ya. Iya. Ya. Tapi kan dulu kan dengan biaya negara, dengan biaya kerajaan ya Pak. Ya. Nah, sekarang ini kan pakai biaya pribadi nih Pak Jokowi, tidak boleh ada gratifikasi, tidak boleh ada biaya negara yang keluar, karena ini memang eventnya event pribadi. Sejak awal juga bilang tidak boleh ada kado apapun bentuknya untuk pada para pengantin. Bicara soal keramaian, ada rekan kita ya Yanda ada Kika Madura di sana yang akan melaporkan kondisi saat ini di sana. Pak Bambang, kita juga akan dengarkan laporannya. Jadi Kika, seperti apa di Jalan Diponegoro di tempat Anda melaporkan sekarang? Sudah lewat atau belum? Sudah, belum lewat kalau misalkan di depan sini. Jadi kalau untuk pawainya juga sudah mulai berjalan ke sini, tapi masyarakat sudah menanti. Banyak sekali yang sudah turun di jalan, ada tamu undangan juga, baik itu dari relawan dan juga yang bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran. Jadi sudah mulai berdatangan sampai dengan pada saat ini. Salah satunya ini saya tadi sempat ngobrol sebentar, Mbak, sisi sebelah sini boleh ya? Mbak siapa namanya? Sari. Mbak Sari, lihat ke kamera Kompas TV ya. Mbak Sari dari mana? Dari Ngande Antengan.
Di mana itu? Jepres, Solo. Ya. Jam berapa tadi sampai sini, Mbak? Jam 8. Ada persiapan khusus nggak, Mbak? Karena kan hari ini mau lihat Pak Jokowi datang sama keluarganya di kirap. Ya, persiapan udah ada persiapan sih, Mbak. Sama siapa aja, Mbak? Sama anak, sama ibu, sama keponakan. Warga Solo ngelihat keramaian seperti ini, terus kemudian ada kirap juga Mas Kaisang yang kemarin sudah sah menikah. Gimana sih, Mbak, tanggapannya warga Solo dengan pernikahannya Mas Kaisang? Ya, seneng lah. Ya gimana ya, kan kita warga Solo itu bahagialah kalau di sini ada diacarakan gini pernikahannya Mas Kaisang sama Mbak Erina. Mbak, ini kan tamu undangan banyak sekali yang berdatangan ya, ada artis, ada pejabat. Kalau Mbak sendiri di sini tadi sudah ketemu sama siapa aja? Belum ketemu sama sekali sama artis-artis. Sama artis belum ketemu sama sekali di sini ya. Oke. Cuma lihat Ustadz Yusuf Mansur. Udah, itu aja. Mbak, ini kan nanti kirap mau jalan ke sini ya. Kalau misalkan Mbak ada kesempatan untuk kemudian bisa ngomong langsung sama Mas Kaisang mempelai, gimana Mbak? Apa yang mau disampaikan oleh warga Solo kepada mempelai yang baru saja menikah kemarin? Ya, doa terbaik aja. Semoga langgeng sampai akhir hayat, segera diberi momongan. Mbak, satu lagi, di sini kan ada pesta rakyat juga, ada makanan macam-macam di sini yang disiapin. Mbak udah tahu belum? Belum. Nanti kalau misalkan ada kesempatan buat makan-makan bareng di sana, mau coba nggak? Siap. Siap ngantri ya? Karena makanannya luar biasa banyak sekali, semoga nanti kebagian makanannya. Terima kasih banyak ya, sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Jadi saat ini juga selain untuk kirap manten, yaitu untuk kirap ngunduh mantu, Kaisang dan juga Erina, beserta rombongan Presiden Joko Widodo yang sedang perjalanan menuju ke Puro Mangkunegaran, yang merupakan lokasi untuk ngunduh mantu atau resepsi ngunduh mantu. Saat ini masyarakat juga dimanjakan dengan ada banyak sekali tampilan atau penampilan dari para artis lokal Solo yang juga kemudian sudah berdatangan pada pagi hari ini untuk menghibur masyarakat yang juga sudah berdatangan ke kawasan Jalan Diponegoro ini. Jadi ada sejumlah artis lokal yang nantinya akan manggung begitu. Jadi ada 9 panggung yang disiapkan untuk menghibur masyarakat Solo yang lokasinya ada 9 panggung tersebut tersebar di sepanjang Jalan Diponegoro. Jadi ada 9 panggung hiburan rakyat. Tidak hanya itu, untuk di sini yang juga menjadi salah satu hiburan dari masyarakat adalah makanan yang luar biasa sekali disediakan oleh pihak panitia untuk masyarakat terutama. Jadi ada 16 tenda di sini. 16 tenda tersebut berisikan masing-masing tendanya menyiapkan 1000 porsi makanan. Jadi macam-macam sekali makanannya, mulai ada makanan ringan, ada nasi kotak juga, ada minuman juga yang disiapkan untuk memanjakan lidah para warga di sini, masyarakat yang juga kemudian ingin menyaksikan kirap ngunduh mantu dari putra Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Pesta rakyat nanti akan dimulai setelah kirap berlangsung. Jadi kalau misalkan mempelai sudah tiba di Puro Mangkunegaran, nantinya untuk makanan juga sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau kita lihat di sini, masyarakat sudah sangat antusias sekali ingin mencoba sajian hidangan makanan yang disajikan oleh panitia. Jadi mereka sudah mulai mengantre, bahkan mulai pukul 6 pagi tadi sudah banyak yang berdiri di sekitaran lokasi, yaitu di tenda makanan. Nah, di samping saya ini masih banyak sekali warga yang juga kemudian sedang mengantri tampaknya. Permisi Bu. Bu siapa namanya Bu? Kita lagi siaran langsung Bu dari Kompas TV. Bu siapa namanya Bu? Bu Endah. Dari mana Ibu? Saya dari Bandung. Dari Bandung. Ini undangan atau gimana Bu? Ya undangan relawan. Berapa orang Bu dari Bandung? Kita dari Bandung ber-14. Ya. Kapan berangkat? Tanggal 9. Tanggal kemarin? Iya, Jumat kemarin. Persiapan khusus apa Bu untuk bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran? Bisa nggak masuk nanti? Insya Allah bisa. Kita kan udah pakai pin ya. Yang ya. Persiapan lainnya Bu apa Bu? Persiapannya sehat aja kali badannya supaya kuat. Karena kan banyak ya relawannya ya. Kalau untuk akses menuju ke sini tadi gimana Bu? Kita tadi pakai bis ya, lancar ya. Jadi nggak ada masalah. Dari mana Bu? Naik busnya yang disiapkan shuttle itu tadi ya? Ya, shuttle dari tadi mana sih namanya? Tirto Nadi ya. Tirto Nadi dari hotel kita ke situ, terus kita dibawa ke sini. Berapa lama kira-kira Bu kalau dari lokasi ke sini sampai ke titik ini?
kurang lebih 15 menitan lah, 15 menitan ya. Jadi cepat begitu ya Bu ya, langsung keliling giliran lagi. Bu, kalau untuk dari relawan sendiri apa Bu mungkin yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang hari ini mantu dan juga kepada mempelai? Untuk Pak Presiden Jokowi sehat terus semoga bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Untuk pengantinnya semoga sakinah mawaddah warahmah, bahagia selalu. Terima kasih. Ya itu tadi juga dari mana? Banjarmasin. Oke, kita tarik juga yang dari Banjarmasin. Ibu siapa namanya Bu? Saya Ibu Mariana. Oke, Ibu jam berapa datang ke sini Bu? Oh, saya udah hari di sini. Mulai kapan Ibu berarti persiapannya untuk bisa sampai ke sini? Kemarin aksesnya gimana Bu? Gampang nggak sih? Oh susah, kita kan lewat pesawat dulu baru ke sini, susah. Jadi tiketnya udah berapa lama Bu pesannya Bu? Oh 1 minggu, iya. 1 minggu tuh udah langsung dapat semua, hotel segala macam akomodasi sudah dapat semua? Sudah. Oke, jadi perjuangan sekali ya Bu ya 1 minggu untuk bisa sampai datang ke sini. Kalau untuk hari ini sendiri Ibu persiapan sudah berapa lama? Dandan dari jam berapa? Oh dari jam 5 subuh. Apa Bu yang mungkin ingin disampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi yang hari ini mantu dan juga kepada mempelai? Oh iya, selamat untuk Pak Jokowi yang menjadi presiden yang luar biasa dicintai rakyat, lanjutkan perjuangan beliau. Dan untuk Mas Kaisang semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberi keturunan yang saputra dan saputri. Kebetulan kami dari Hindu jadi sakinah tuh sama ya. Terima kasih sekali waktunya bersama kami di Kompas TV. Jadi banyak sekali masyarakat sukses selalu. Oke. Jadi banyak sekali masyarakat yang berdatangan tidak hanya dari sekitaran Solo, dari seluruh wilayah Indonesia juga sudah berdatangan hari ini untuk bisa menyaksikan langsung kedua mempelai yang diarak dari Loji Gandrung menuju ke Puro Mangkunegaran. Informasi saudara untuk Anda mungkin yang tamu undangan yang akan menuju ke Puro Mangkunegaran atau lokasi resepsi, jadi disiapkan 15 kantong parkir yang tersebar di Solo. Jadi untuk kantong parkir yang terbesar ada di Benteng Vastenburg. Di sana kapasitas kendaraan yang bisa ditampung sampai dengan 450 kendaraan. Jadi nanti di sana untuk para tamu undangan bisa langsung dibawa dengan menggunakan shuttle bus yang sudah disiapkan oleh tamu undangan. Shuttle bus yang disiapkan ada ratusan, jadi mereka akan bergantian mengantarkan para tamu undangan menuju langsung ke Puro Mangkunegaran yang merupakan lokasi dari resepsi. Dan kemarin pesan dari mempelai yaitu Kaisang Pangarep kepada para tamu undangan yang akan datang yaitu harus membawa dan jangan lupa untuk membawa undangannya yang berisikan barcode. Karena barcode ini menjadi syarat utama untuk bisa masuk ke dalam Puro Mangkunegaran. Nah sekarang ini pengamanan juga sudah tampak dilakukan dan juga diperketat. Ada lebih dari 11.000 personil dikerahkan di kawasan sini, di kawasan Solo, terutama di Puro Mangkunegaran, ada sekitar 2.000 aparat kepolisian gabungan TNI Polri yang juga kemudian disiagakan untuk mengamankan jalannya resepsi yang akan berlangsung mulai pukul 8 pagi ini sampai dengan pukul 22 malam nanti. Jadi resepsi hari ini ya Irianda akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pada pukul 9.30. Jadi kalau kirapnya pukul 8 pagi, resepsi akan dimulai sekitar pukul 9.30, lalu kemudian sampai dengan pukul 2 siang. Lalu kemudian setelah pukul 2 siang sampai dengan pukul 7 malam akan dijeda, jadi beristirahat. Baru akan dimulai untuk sesi kedua, yaitu pada malam hari, dimulai pukul 7 malam sampai dengan pukul 10 malam nanti. 2 sesi, harapannya semua tamu undangan bisa datang dan juga bisa menikmati suasana baik itu pesta rakyat dan juga bisa memberikan ucapan selamatnya langsung kepada mempelai yang berbahagia yaitu Kaisang dan juga Erina Gudono. Demikian, kembali kepada Anda Rianda. Iya, itu yang penting sekali ya tadi ya, jangan sampai lupa bawa undangan yang ada barcode-nya kalau nanti yang tamu undangan untuk memberikan namaste atau salam kepada kedua mempelai, dan juga jangan lupa untuk nyobain makanan ya Friska ya. Iya betul sekali, dan siapkan fisik nih kalau mau salaman. Dan perut. Karena waktu itu datang ke pernikahannya Gibran Rakabuming juga Kahiyang Ayu bisa masuk ke lokasi, tapi salamannya ngantri berjam-jam lagi Anda. Jadi betul-betul. Jadi sambil nunggu salaman, sambil kita juga undangan makan dulu untuk menunggu giliran, karena sampai ke depan banyak sekali yang ingin memberikan ucapan langsung
langsung kepada kedua mempelai juga keluarga Presiden Jokowi. Meskipun sudah dibagi sesi, tapi tetap saja antriannya panjang sekali begitu di dua pernikahan putra-putri Presiden Jokowi sebelumnya. Nanti kita lihat juga itu seperti apa keramaiannya. Terima kasih tadi jurnalis Kompas TV laporannya Kika Madona yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Juga tadi ada warga mungkin tetangganya Friska juga ya dari Bandung ya. Betul. Kesana ya. Sekarang kita sambil dengarkan dulu, kita akan angkat nih suara di sekitar lokasi biar kita bisa merasakan bagaimana suasana kirap kereta Kencana. Kita dengarkan dulu nih bagaimana suasana di sana. Nah, jadi selain ada gamelan, disediakan beberapa titik gamelan, tapi juga ada tenda-tenda, termasuk tenda relawan juga ya, yang memutarkan lagu-lagu untuk menyambut kirap kereta yang membawa pengantin Kaisang dan Erina. Tadi juga Pak Presiden, Pak Jokowi, beberapa kali mengatakan matur nuwun begitu ke arah warga, mengucapkan terima kasih atas kehadiran banyak, bahkan tidak hanya warga Solo saja tadi yang datang dari berbagai penjuru untuk melihat langsung pernikahan Kaisang Erina. Masih bersama kita juga budayawan Solo, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Pak Bambang, kita lihat ya betapa ramainya warga dari satu titik awal Loji Gandrung menuju ke Purwomangkunegaran ya Pak Bambang ya. Ini di Solo meskipun tadi dikatakan bahwa secara infrastrukturnya sudah biasa dilakukan kirap kereta, tapi selalu ditunggu, apalagi ini momentumnya pernikahan orang nomor 1 begitu ya Pak Bambang ya. Ya, ini memang kirap ini memang spesial sekali karena apapun yang punya kerja adalah Pak Jokowi dan keluarga, dan kemudian ini adalah juga mantu terakhir atau pernikahan terakhir dari putra putri Pak Jokowi. Dan sejak COVID kemarin kan juga relatif event-event kan tiarap Mbak. Jadi barangkali masyarakat Solo juga sudah kangen ini dengan berbagai event yang menyemarakkan kota Solo ini dan menarik wisatawan untuk hadir di kota Solo, sehingga saya pikir ini menjadi juga salah satu euforia juga setelah lama kita mengalami pandemi COVID bahkan 2 tahun lebih. Ya. Saatnya kemudian seperti apa mendapat kucuran air di tengah kemarau panjang ini. Iya. Luar biasa. Nanti kalau ya silakan Pak Bambang. Dan antusiasme masyarakat ini juga luar biasa karena masyarakat ini kebetulan kalau minggu mereka memang berbondong-bondong ke Slamet Riyadi untuk olahraga ringan gitu atau bersepeda, juga menikmati kuliner-kuliner dan jajanan yang ada di kota Solo, sehingga ini menjadi sebuah dalam tanda petik ritual masyarakat yang tertunda. Baru beberapa bulan ini diselenggarakan lagi, dan ini merupakan sebuah menurut saya adalah semacam booster begitu ya, booster bagi masyarakat Solo untuk menggairahkan kembali kotanya dengan event-event pariwisata yang berbasis budaya begitu. Ya, betul. Itu dia ya. Ini yang menarik, selalu ditunggu setelah pandemi lama sekali tidak ada keramaian, apalagi momentumnya sudah kita masih dalam pandemi tapi suasana situasi sudah mulai membaik, dan ini momen mantu terakhir dari Presiden Joko Widodo, putra-putrinya sudah lengkap berkeluarga. Ini Presiden Jokowi masih melambaikan menyapa warga ya. Tangan ke arah warga, menyapa warga. Bisa kita dengarkan lagi bagaimana suasana di sana? Baik. Nah, ini juga. Ya, juga tadi disampaikan Kika sebenarnya Pak Bambang dan juga Friska dan juga saudara bahwa ada 9 panggung ini dan yang ngisi adalah seniman-seniman lokalnya. Betul. Di Solo itu sendiri ya. Semuanya dilibatkan dalam pernikahan Kaisang Erina. Wah, terdengar ya ramai sekali warga menyambut, meneriakan ya sesekali Mas Kaisang, Mbak Erina begitu.
Gak cuma musiknya yang kita dengarkan ya. Iya, kedua mempelai. Warga. Mengucapkan selamat begitu ke arah Kaisang dan Erina. Kaisang dan Erina juga membalas dengan lambaian tangan dan terima kasih. Karena wah ini warga dari Solo dan berbagai daerah bersama-sama untuk menyaksikan pernikahan kedua mempelai yang sangat berbahagia ya. Sekali. Dan musiknya ini sebenarnya yang kita dengarkan ini juga dibawakan oleh prajurit-prajurit keraton ini ya Pak Bambang ya. Oke, nanti kita coba ke. Jadi apa yang mengiring keraton ini kan relatif monoton ya karena tradisi ya lagunya lagu itu saja, lagunya satu lagu itu dan sangat sederhana karena memang pakai untuk tidak hanya mengiringi langkahnya tetapi sebetulnya langkahnya itu ada langkah seninya gitu. Ya, ada langkah seninya. Nah, juga apa namanya prajurit keraton ini kan juga ada satu berbentuk yang namanya penyutro. Ya, penyutro tidak diikutkan. Penyutro itu dulu adalah Gade Kawaraja, pas pampresnya gitu. Gitu. Oke. Pengawalnya aja ya. Senjatanya adalah panah, panah dan penyutro ini mereka memang semuanya penari. Oh, semuanya itu memang penari yang mengiringi ya, Pak? Penari, sehingga kemudian ya oleh sebab itu langkah-langkah yang ada di dalam prajurit keraton ataupun negara juga di keraton Jogja juga di Gunung Paku Alaman itu tidak hanya kesatuan tidak saja tetapi ada unsur estetikanya, ada unsur budayanya. Iya. Kita lihat ya pengantin baru sepertinya seru juga melambai kepada warga tadi sedikit tertawa. Sumringah ya. Sumringah. Pokoknya auranya Mas Kaisang ini setelah ijab kabul sah alhamdulillah langsung berikutnya sumringah sepanjang acara sampai hari ini. Pak Bambang juga pasti menyaksikan sejak kemarin ya Pak Bambang ya momen-momennya. Sebenarnya momen-momen ini ya juga ada perpaduan antar generasinya ya seperti yang Pak Bambang bilang ya, di mana ada kehusyuannya, ada apa namanya guyupnya banget, tapi tetap ada milenialsnya ketika Kaisang juga mengeluarkan gestur-gestur modernnya ya, Pak Bambang ya. Ada perpaduan generasi di sini ya. Oh iya, apa namanya? Jadi itu yang menarik kan ini adalah pengantin generasi Y ya dan milenial lah begitu. Dan mereka masih mau kemudian melaksanakan tata cara adat, menggunakan tata cara adat yang berlaku di daerahnya, di Yogyakarta atau Surakarta. Bahkan kemarin yang menurut saya menarik ketika upacara pernikahan kemarin hadir beberapa kepala adat ya, misalnya Sri Sultan, lalu ada Paku Alam, Sri Paduka Paku Alam, lalu juga ada KGPA Mangkunegoro kan Gusti Mangkunegoro yang ke-10 yang juga dia berasal dari generasi yang relatif sama dengan Kaisang. Jadi beliau tidak canggung-canggung, jadi seperti pertemanan biasa tidak berjarak. Nah ini yang ke depan mudah-mudahan nanti pewarisan nilai-nilai budaya itu tetap lestari di generasi mereka ini dan generasi selanjutnya, jadi tidak kaku begitu. Iya, melestarikan budaya tapi disesuaikan perkembangan zaman agar bisa diterima antar generasi begitu ya Pak Bambang ya. Bahwa nilai-nilai ini tidak saklek tapi bisa mengikuti perkembangan zaman juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pak Bambang kan hafal banget Solo. Nah kalau ini di daerah mana ya Pak Bambang ya sekarang ini sudah sampai kira-kira? Perempatan Pasar Pon Mbak namanya. Perempatan Pasar Pon. Ya, di Solo ini memang seperti di daerah lainnya pasar itu dulu karena harinya tertentu, misalnya Pon itu kalau Pon ya ada pasarnya, tapi kalau tidak pas Pon, pasaran Pon tidak ada pasarnya, ada pasar Legi, ada pasar Kliwon gitu kan, ada pasar Wagi dan sebagainya. Ini masuk ke kawasan Ngarso Puro. Ngarso itu depan, Puro itu Puro. Jadi kawasan depan wilayah area depan Mangkunegaran yang dulu ketika Pak Jokowi menjadi wali kota disulap menjadi area budaya, unjuk budaya. Jadi
menarik sekali. Bahkan sekarang ini diperbarui lagi itu kalau kita lihat ada replika Gapuro Mangkunegaran dan di selatan itu replika Gapuro Gladak Keraton Kasunanan. Jadi ini semacam katakanlah dalam tanda petik batas imajiner. Kalau di antara rel kereta itu dulu wilayahnya Mangkunegaran, sementara di selatan rel itu ada wilayahnya Keraton Kasunanan. Oke, baik. Nah, kita menarik ini kalau bicara soal sejarah dan juga tempat-tempat yang jadi lokasi Pesta Rakyat Kaisang Erina. Sesaat lagi, tapi kami segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami di laporan khusus Kaisang Erina. Tampaknya sudah mau nyampe sebentar lagi. Kita akan saksikan bersama nanti. Sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Nah, nampaknya sekarang kereta pengantin yang membawa Kaisang dan Erina sudah di area sekitar Puro Mangkunegaran. Masih juga bersama saya Friska Clarissa, Iriana Mardanus, dan Budayawan Solo Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Pak Bambang, kalau dari lokasi ini ke area Puro Mangkunegaran berapa ya kira-kira jaraknya? Ya, sekitar 300 meter, Mbak. Oh. 300 meter. Dari Karsopuro ya, dari perempatan tadi ya. Perempatan tadi ke depan pas Puro Mangkunegaran 300-400 meter lah. Wah, sudah dekat. Dikit lagi ya? Iya, ada rekan kita juga di sana ya. Kita coba ini dulu, kita lihat lagi keseruan warga di sana, antusiasme warga. Ada Dipo Nurbahagia. Dipo, silakan. Ya, Irianda, ini baru saja lewat tadi pengantin baru, Kaisang dan juga Erina yang langsung disambut oleh warga. Saya pun sebenarnya pengen banget ke sana, cuman ya seperti yang tadi kami sebutkan, aksesnya ini ramai sekali, antusias sekali warga. Saya ngintip sebentar ya. Kayaknya presiden dan keluarga-keluarga yang lain juga nampaknya sudah masuk. Artinya nanti akan ada disambut oleh prajurit Mangkunegaran ketika nanti pengantin dan juga para keluarga ini tiba di Puro Mangkunegaran. Artinya sedikit lagi juga resepsi akan dimulai. Nah, saya akan coba berbincang, Mbak. Mas, dengan Mbak siapa ini? Tika. Mas dengan siapa? Dokter Ari. Dari mana dua-duanya? Relawan Nakes Sukoharjo. Dari Sukoharjo. Iya. Mas juga dari Sukoharjo ya? Ya, Sukoharjo juga. Oke.
Tadi sempat ngelihat dada-dada ke Mas Kaisang nggak? Iya. Oke. Apa sih Mbak alasannya kenapa akhirnya Mas dan Mbak ini dari Sukoharjo rela pagi-pagi datang ke sini untuk dada-dada aja, padahal kan nggak bisa ngobrol juga ya? Apa alasannya? Ya, inilah kan salah satu momen ya, jadi salah satu momen adat istiadat dari Solo, yang bahwasanya hari ini kan pas acara mantunya Pak Jokowi ngunduh mantu ya. Jadi mari masyarakat kita juga harus mendukung dalam arti adat istiadat Kota Solo. Bagaimana antusias warga Solo untuk menyaksikan acara pada pagi hari ini atau siang menjelang siang ini. Saya cuma berharap aja semoga Mas Kaisang dan Mbak Erin samawa ya, langgeng sampai akhiri hayatnya. Dan bagi Pak Jokowi selamat, semua anaknya sudah mentas kabeh. Siap. Ini makin ramai ya. Nah, ternyata Pak Jokowi belum datang, belum sampai masuk. Kita lihat bareng-bareng ya sambil menunggu, kita ngobrol lagi. Mbak tadi, kalau Masnya udah harapannya, Mbaknya gimana? Sama, harapannya semoga Mas Kaisang dan Mbak Erina menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sampai akhir hayat. Dan untuk Pak Jokowi, semoga kedepannya selalu menjadi presiden terbaik untuk kita semua. Itu doa untuk kita semua, untuk pengantin dan juga untuk Pak Presiden, karena satu keluarga ya Mas ya. Ini ada apa? PIN, artinya nanti Mas dan Mbak akan masuk ke dalam ya? Ya, kami ada tiket untuk masuk ke dalam nanti. Oke, di tenda ya. Oke, kita lihat bersama ya. Nih, Mas Mbak, jangan sampai kelewatan momennya. Ini kan momen yang paling kita tunggu-tunggu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ya sambil berdiri dada-dada, belum lempar-lempar lagi souvenir, nggak tahu udah habis apa belum. Tapi yang pasti di sini antusiasnya sangat luar biasa. Handphone semuanya ke atas semua untuk mengabadikan, Mas sebentar ya Mas ya. Iya. Untuk mengabadikan Presiden ini. Nah, ini halo Pak. Pak Presiden. Siap. Dada-dada juga ke sini ya. Menarik sekali memang. Ini tidak hanya pernikahan biasa karena ini festival budaya. Artinya masyarakat ini benar-benar menikmati. Saya juga sampai terbawa suasana. Nah, itu Presiden kalau dapat kami lihat sedang apa itu, seperti harus sedang berkomunikasi juga dengan warga yang sangat dekat di situ. Coba kita lihat ya, agak terhalang sedikit sebenarnya. Tetapi paling tidak yang dapat kami gambarkan adalah ini puncak dari kirap kereta kencana. Karena nanti Presiden akan langsung masuk dan akhirnya seluruh rangkaian kirap kereta kencana, Pak Presiden terima kasih, seluruh rangkaian dari kirap kereta kencana sudah berakhir. Dan seperti yang tadi kami sebutkan akan disambut dengan prajurit Mangkunegaran dan juga putra-putri Solo yang sudah menunggu di dalam Puro Mangkunegaran. Kita harus lihat ada siapa lagi yang datang. Oh, nampaknya oke. Intinya sudah selesai, Presiden sudah masuk. Nah, setelah nanti kirap kereta kencana sudah selesai, nanti pengantin baik itu Kaisang dan juga Erina akan dimobilisasi untuk menuju ke suatu ruangan. Nanti mereka akan dandan lagi karena tentu kan ini sudah panas-panasan, akan ditouch up terlebih dahulu oleh tim make up sebelum nantinya mereka akan masuk ke Pendopo Agung Puro Mangkunegaran untuk melakukan tasyakuran. Kalau dapat kami gambarkan sedikit rundown-nya, nanti sekitar pukul 9.15 nanti pengantin bersama rombongan besan begitu akan menuju tempat resepsi dengan disambut oleh orang tua pengantin pria. Artinya nanti ketika Kaisang dan juga Erina sedang berganti pakaian adat begitu atau mungkin sedang make up, nanti Pak Presiden dan juga Bu Iriana ini sudah terlebih dahulu masuk ke Pendopo Puro Mangkunegaran. Nanti juga akan ada sejumlah doa dan juga kata sambutan. Yang kami catat ada beberapa tokoh yang juga akan mengikuti rangkaian tersebut. Sambutan kemungkinan besar akan diisi oleh adik ipar Presiden Anwar Usman, kemudian juga nanti akan didampingi oleh anak Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution. Nah, nanti prosesi dari pengucapan selamat para tamu undangan begitu ke pengantin baru akan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Artinya kalau kita lihat keramaian di sini seharusnya sebentar lagi sekitar pukul 9:30 mereka akan masuk. Kalau relawan sudah disediakan tenda, kalau tamu undangan sekitar kurang lebih 6.000 sudah diberikan undangan. Nah, di situ nanti tidak hanya undangan tetapi juga akan ada barcode, artinya ada prosesi lain sebelum mereka masuk untuk meng-scan terlebih dahulu, barulah para tamu undangan ini dapat masuk ke Puro Mangkunegaran. Kita akan kabarkan lagi bagaimana kemudian nanti informasi terbaru yang dapat
kita lihat bersama semua di sini, Friska dan juga Irianda. Oke, Dipo, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa touch up juga, Dipo, karena udah panas-panasan kayaknya di Ya sana. betul, waktunya touch up sekarang sebelum nanti masuk ke acara resepsi ngunduh mantu Kaisang Erina, dan laporan khusus juga akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas TV. Mesti bikin sesuatu nih, Fit masih ada nih. Gas. Terkena virusmu, bisa-bisa membunuh diriku, bikin sakit body, terus masuk isolasi. Balikin, balikin body gue kayak dulu lagi, pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Balikin, balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi, pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Full, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kita mesti bikin sesuatu nih, COVID masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Balikin, balikin kehidupanku yang seperti dulu lagi, pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas COVID. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap seger. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ya, kembali di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang Erina. Masih bersama saya Iriana Mardanus dan juga ada Friska Clarissa. Bersama juga Budayawan Solo, Bendoro Raden, Mas Bambang Irawan. Pak Bambang, jadi sedikit saja nanti sebelum tentunya kita jabarkan satu persatu prosesinya ketika nanti di Puro. Ini akan ada apa aja yang kita akan lihat? Kalau di Puro ini kan, kalau dalam bahasa Jawa namanya Mangun Suko. Pak Harkian Mangun Suko itu artinya hanya semacam resepsi saja, hanya menumpahkan rasa syukur yang dihadiri para tamu undangan. Nah, ini kan juga rangkaian dari tata cara ngunduh mantu tadi. Jadi ngunduh mantu itu intinya bahwa orang tua mempelai laki-laki itu ingin juga memperkenalkan mempelai
berdua ini kepada para koleganya, kepada para keluarganya, pada masyarakat sekitar, kemudian mereka diundang ke rumahnya kalau dulu, karena dulu rumahnya relatif besar. Sekarang karena tidak, juga menyewa gedung, dan ini Pak Jokowi kemudian menggunakan pendopo Ageng Puro Mangkunegaran untuk melangsungkan perhelatan resepsi ini, atau Pak Herdian Mangunsupo untuk mantu ini. Jadi nanti di dalam sudah tidak ada tata cara adat apapun yang baik. Karena semuanya sudah selesai di Loji Gandrung semuanya, sehingga di situ nanti hanya sekedar menerima ucapan selamat dari para tamu, kemudian barangkali doa pasti di situ mestinya, kemudian ada sajian kesenian yang barangkali khas dari Puro Mangkunegaran, karena Puro Mangkunegaran ini memiliki salah satu Kementerian Langan Projo namanya, itu bagian atau departemen yang khusus mengurusi seni dan budaya di Puro Mangkunegaran, akan menampilkan sajian seni dan budaya. Oke. Itu menarik. Jadi tidak hanya khas Solo, tapi lebih khas lagi, lebih dalam lagi, khasnya Puro gitu ya. Nanti kita akan bahas itu Pak Bambang. Usai jeda berikut ini kita akan kembali lagi di laporan khusus Pesta Rakyat atau Tasyakuran Kaesang dan juga Erina. Sesaat lagi. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie hype abis kebab rendang Mix Asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang Mix Asik. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Cadbury Dairy Milk Clickable dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Masih di laporan khusus Pesta Rakyat Kaesang dan Erina, ini adalah suasana terkini dari Puro Mangkunegaran. Cakep lampunya ya. Luar biasa, dekorasinya juga klasik elegan begitu. Yang ada di dalam Puro Mangkunegaran, tempat resepsi Kaesang Erina. Kita masih memantau bersama saya Friska Clarissa Irianda Mardanus dan budayawan Solo Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Pak Bambang, tadi kan Pak Bambang sebut bahwa ada bahkan sajian khas Puro Mangkunegaran, baik itu
tadi sajian musiknya, hiburannya, juga makanan. Kita ingatkan beberapa hari sebelum rangkaian acara pernikahan ini juga Mas Kaisang sempat ke Puro Mangkunegaran untuk syukuran begitu ya Pak Bambang. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih tradisinya? Sebetulnya kalau Mas Kaisang kemarin kan melakukan ziarah ya sebelum semua rangkaian acara itu. Ya. Dan itu memang urutan tata cara tradisi Jawa itu sebelum sebelum melaksanakan tata cara upacara adat itu pasti berziarah ke makam leluhur, karena juga harus menyadari bahwa kita berada di sekarang ini karena adanya para leluhur, untuk menghormati para leluhur dan mendoakan gitu. Nah, yang kemudian yang kedua, sebetulnya kemarin Mas Kaisang termasuk Mas Gibran juga bahkan Bu Iryana Jokowi sendiri itu memantau langsung dan mengecek kesiapan semua yang ada di pendopo Puro Mangkunegaran. Pendopo ini kan kemudian juga dipercantik, kemudian ada sebagian yang dicat ulang, kemudian ada yang ditata kembali, karena apapun akan menerima tamu-tamu yang luar biasa banyak, dan tamu-tamu tidak hanya dari Indonesia, tapi juga tamu VIP dari mancanegara, sehingga kesiapannya harus memang relatif mendekati sempurna. Itu yang dilakukan Mas Kaisang kemarin, juga melihat secara dekat persiapan di Puro Mangkunegaran. Nah, mengenai kesenian yang ada di Puro Mangkunegaran, memang 4 keraton di Jogja dan di Solo ini, ada di Keraton Surakarta Tingrat atau Keraton Kasunanan, Puro Mangkunegaran, Keraton Yogyakarta, kemudian ada Puro Pakualaman. Ini akarnya dari sejarah yang sama, tetapi dalam perkembangannya keempatnya memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam seni dan budaya. Oh begitu? Ya, memiliki kekhasan sendiri. Sama-sama instrumennya, gamelannya itu juga memiliki kekhasan sendiri. Kemudian bagaimana memainkan meskipun lagunya sama, itu juga memiliki kekhasan sendiri. Bahkan gerak tari, meskipun basicnya sama, misalnya tari Jawa Gaya Surakarta, tetapi memiliki kekhasan sendiri. Ya, bahkan kepercayaan seni dan budaya kita nanti barangkali akan ditampilkan di hadapan para tamu. Oke, Pak Bambang, kita tahan sebentar, nanti kita akan ngobrol lagi, kita dengarkan dulu. Ya, sepertinya sudah akan dimulai acaranya, sambil nanti kita bisa mungkin tanya juga ke Pak Bambang nih ya. Bantu diterjemahkan juga oleh Pak Bambang ya. Artinya ya. Baik. Oke, kita dengarkan dulu. Pun Mas Bagus Kaisang pangarep kalian Roro Erina Sofia Kudung. Purno ngaturaken pasugatan lelangan beksan, mangke piswanipun penganten sekalian sinarengan. Warga badhe pisan katampi dening Bapak Joko Widodo sekalian, tumuli lenggah wonten ing palgan ingkang sampun kasamektaken. Mbok bilih mangke sampun ketingal satata lenggah wonten ing palgan ingkang sampun kasamektaken, kalajengaken lampahing tata cara pangdonga menapa dene hatur pambagyarjo saking ingkang kagungan kersa. Mekaten ingkang saged pelaturaken menggah urut reroncening tata cara tasakuran keluarga saking Bapak Joko Widodo sekalian ingkang ngaturaken panuwun syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kelampan hanetepi darmaning sepuh. Ya, itu tadi pembawa acara membuka acara resepsi ini. Boleh dibantu diterjemahkan Pak Bambang rangkaiannya tadi yang disampaikan? Ya, jadi beliau ini mengantarkan bahwa ini nanti akan ada resepsi, ada Adi Mangunsuko, ada tasyakuran dari keluarga Bapak Joko Widodo serta Ibu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persiapan sedang dilakukan dan para tamu juga sudah mulai hadir. Bahkan mungkin di situ saya belum mendengar ya, gamelan sudah berbunyi belum ya? Mestinya gamelan harusnya sudah berbunyi, itu genting manguyuyu, ucapan selamat datang kepada
para tamu. Itu saja Mbak, mengantarkan mengantarkan ke acara begitu ya. Tasyakuran ini. Ya. Pak, nanti kan kalau tadi saya baca juga di bocoran acara begitu ya. Ini kan akan diiringi tadi seperti Pak Bambang bilang gamelan, kemudian ada tarian juga khas Puro Mangkunegaran. Nah, nanti saya akan ke sana, tapi sebelumnya kita akan jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di Pesta Rakyat Kaesang dan Erina. Sesaat lagi kami segera kembali. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama Friska Clarissa, saya Riana Mardanus, dan juga masih terhubung dengan budayawan Solo, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan, di laporan khusus Pesta Rakyat Kaesang dan juga Erina. Ini adalah suasana terkini di sebelah, yang ini adalah antusiasme masyarakat ya, ini di luar dari Puro Mangkunegaran. Bagaimana kita tahu juga tadi, masyarakat banyak sekali yang sudah mengikuti kirap, dimulai dari Loji Gandrung tadi, kemudian sekitar 1,5 kilometer kurang lebih, ini kirap menuju ke Puro Mangkunegaran, diiringi juga oleh para prajurit, tidak hanya prajurit TNI tadi ya, Polri juga yang sedang berjaga, tapi juga prajurit dari Keraton Kasunanan, Surakarta, yang kita juga baru lihat. Kemudian juga tadi beberapa waktu lalu sudah masuk ke dalam Puro Mangkunegaran, tamu undangan juga sudah mulai memadati. Dan saat ini sepertinya tengah berganti busana. Ya.
touch up gitu ya Friska ya? Iya. Untuk kemudian nanti menerima para tamu. Nah, Pak Bambang, salah satu yang kemudian unik kan tadi ya, seni-seni khas dari Puro Mangkunegara itu sendiri. Tadi kalau keraton di Jogja, di Solo, ini sebenarnya rootnya, akarnya sama, tapi punya kekhasan masing-masing. Di Solo kalau yang bisa nanti kita lihat, kita nikmati, mungkin bisa Pak Bambang antarkan akan seperti apa. Salah satunya akan ada Diring Gendih Lampah Senopati begitu ya? Apa Mas? Apa? Oke, Pak Bambang. Jadi apa? Terkait kekhasan dari Puro Mangkunegara itu sendiri, seni-seninya salah satunya nanti ada Gending Lampah Senopati Garapan Isi Surakarta. Kalau ini lebih ke Puro Mangkunegaran atau bagaimana? Nah, begini, karena ini kan yang memainkan gamelan nanti tidak hanya dari abdi dalam Puro Mangkunegaran saja, tapi juga dari sebagian dari isi Surakarta. Baik ada dosennya, ada mahasiswanya. Nah, sebagian gending juga nanti saya melihat kemarin ada beberapa spot gending-gending tidak hanya gending klasik saja yang akan diperdengarkan, tetapi akan ada gending-gending garapan baru atau ciptaan baru yang akan mengiringi prosesi resepsi pada siang hari ini. Jadi nampaknya itu gending Senopati apa? Ya. Itu adalah gending baru. Baru ya. Termasuk ada tarian dari Mangkunegaran Jayaningsih, Pak Bambang. Ya, Bedoyo ya Jayaningsih. Kalau yang saya lihat di Kompas kemarin saat latihan itu Mandoyo Sih atau apa ya? Kalau Jayaningsih itu nanti ada Bedoyo. Jadi Bedoyo itu tari khas di keraton yang ditarik oleh 9 penari putri, atau 9, tetapi kalau di keraton biasanya dibawakan oleh 9 penari putri. Itu tari Bedoyo, dan itu gendingnya juga atau iringannya juga khusus iringan gending Bedayan. Jadi iringannya juga khusus begitu ya Pak? Pak Bambang ya? Ya, struktur formatnya itu gending Bedayan itu memang khusus karena di sana akan biasanya melibatkan paduan suara semacam paduan suara begitu untuk sindennya atau wirosworonya itu akan Joko Widodo sekalian Ibu Iriana sinarengan Mas Gibran Raka Buming Raka Sagarwo Putro, so Mas Bobi Nasution Sagarwo Putro. Nah, sekarang keluarga sedang bersiap sambil menyantap sajian, tapi sudah berganti pakaian. Begitu juga dengan pengantin. Pengantin juga sudah siap-siap untuk masuk ke area resepsi. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan keluarga dan kerabat serta pengiring. Ada juga ajudan dari Pas Pampres yang mengiringi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi yang melekat begitu turut masuk ke area resepsi, dan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono juga akan berganti busana. Ini yang kita tunggu. Kalau tadi menggunakan solo, ya betul. Kalau tadi menggunakan solo basahan, nah nanti apa baju atau pakaian pengantin yang akan dipakai kedua mempelai, kita akan nantikan apa yang akan dikenakan, karena ini menarik ya. Kita akan bahas lagi juga dari segi budayanya ya, dan maknanya tentu dibantu oleh Pak Bambang juga. Kita kembali sesaat lagi, tetap di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang Erina. Dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku.
Karena data full, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Nah, saat ini Presiden Joko Widodo, ayah dari Kaisang Pangarep, tampak disematkan pin dan disambut langsung oleh tuan rumah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 atau Gusti Bre sebagai tuan rumah. Pak Bambang, bisa diceritakan juga ini bagian dari prosesi apakah dan pin yang disematkan, termasuk ada Gusti Bre juga yang langsung menyambut ya Pak Bambang ya? Ya ini karena apa istilah dalam bahasa Jawa, Joko Widodo beserta Ibu menerima penyematan yang ketempatan sudah sepantasnya Kanjeng Gusti Mangkunegara ini menyambut. Dan ini kalau kita lihat Mbak Rizka itu Anda lihat itu udengnya, ikatnya itu saja sudah berbeda. Kalau yang Mangkunegaran itu belakangnya seperti yang kenakan Mangkunegara itu kan hanya seperti kita yang belakangnya itu namanya JPN. Kalau yang dikenakan Pak Jokowi itu lebih Surakarta yang merefer pada Keraton Surakarta. Jadi memang kekayaan budaya kita memang luar biasa. Diterjemahkan pada 10 puncak surya. Baik. Kita sambil simak ya Pak Bambang, bagaimana suasana. Kita dengarkan lebih dekat lagi suasana di dalam Puro Mangkunegaran. Area Puro Mangkunegaran, karena acara sudah dimulai ya Pak Bambang ya, sudah diawali tadi dengan
penyambutan Presiden Joko Widodo dan tadi disambut langsung oleh tuan rumah ya, Pak Bambang. Dengan apa gending khas Ketawang Ibu Pertiwi ini. Ketawang Ibu Pertiwi Pelok Limo ini adalah ciptaan mendiang budayawan seniman luar biasa dan dalang yang hebat Ki Narto Sabdo. Oh, baik. Baik. Ini untuk menghormat mungkin darah. Ya ini terdengar sekali alunan lagu Ketawang Ibu Pertiwi ini. Dan ini memang sebuah karya yang indah dan dari maestro Ki Narto Sabdo. Nah, kalau untuk di Mangkunegaran sendiri, untuk mengiringi miosnya Kanjeng Gusti Mangkunegoro atau keluarnya Sri Mangkunegoro dari puro dalam puro itu adalah Ketawang Puspawarno. Nah, ini memang khas di Pulau Mangkunegaran. Jadi setiap keraton, setiap istana ini memiliki iringan resmi ketika pimpinannya atau rajanya itu keluar dari tempat tinggalnya, dari keratonnya. Jadi ketika tampil itu iringannya memang memiliki iringan sendiri-sendiri. Di Mangkunegaran ini adalah Ketawang Puspawarno. Nah, nampaknya tadi sudah diperdengarkan, tetapi jauh sebelum banyak tamu ketika Sri Mangkunegoro sudah miyos ke Pendopo Agung Puro Mangkunegaran. Oh, itu dia ya, banyak lagu-lagu adat tradisional yang sepertinya kita tidak bisa mendengarkan itu secara sering ya. Betul. Pak Bambang, ini sekali-sekali aja nih dengerin kayak gini-gini nih. Hanya dengan momen tertentu, karena maknanya pun juga dalam ya Pak Bambang ya. Ya, jadi karena memang itu kekhasan, semacam kesepakatan tradisi kekhasan, jadi namanya gending pakurmatan. Lagu penghormatan kepada raja itu setiap keraton memiliki sendiri-sendiri. Ya, kalau di Keraton Kasunanan itu Ladrang Srikaton. Kemudian kalau di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tidak salah pakai kata rojo apa ya, Ladrang rojo apa gitu. Saya kurang lupa saya. Pengantin sekalian. Kalau di Puro Pakualaman juga Ketawang Puspawarno seperti di jadi memang ini gending penghormatan ini khas. Jadi nanti kalau ada upacara adat yang mengundang para pimpinan adat itu, mengundang Sri Sunan Pakubuwono, mengundang Sri Sultan, mengundang Sri Paduka Pakualam atau mengundang Sri Mangkunegoro, itu pasti kalau beliau datang hadir itu gending penyambutannya atau lagu penyambutannya itu pasti ya lagu yang diperdengarkan yang khas di keraton masing-masing itu. Oh. Ya, dan bicara soal tamu undangan yang hadir, tadi sempat tertangkap kamera, saya melihat ada Nurasia Uno, istri dari Sandiaga Uno, ya tampaknya menteri juga sejumlah pejabat negara diundang juga di sesi 1 ini, karena sesinya masih akan berlangsung dibagi 2 sesi pagi dan malam. Pagi hari mulai 9.30 sampai kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti disambung lagi pukul 19 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Bambang, kalau ini sudah masuk ke penyambutan pengantin ya, boleh dijelaskan lagi soal prosesi yang berlangsung? Nah, ini nampaknya ada tari pembuka kalau tidak salah. Tari pembuka ya? Pembuka atau tari selamat datang. Ini juga nampaknya tari karya baru dari Puro Mangkunegaran, dari Kemantren Langen Projo Mangkunegaran, yang memang khusus disiapkan untuk acara resepsi ngunduh mantunya Mas Kaisang dan Mbak Erina ini. Ini tarian baru, namanya kalau tidak salah Mandoyo Asmoro atau depannya Mandoyo ini. Nah, ini misalkan apa namanya
dua sejoli yang saling membatasi yang terjadi di situ dan membangun rumah tangga begitu. Baik, Baik, kita coba lihat langsung lagi ya Pak Bambang, Friska dan juga Anda saudara, kita langsung lihat. Ini adalah tarian yang tadi Pak Bambang jelaskan, berkaitan juga dengan dua sejoli begitu ya. Kita akan langsung dengarkan dan simak bersama. Gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu.
Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endek. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Para tamu sinidan dalam para bini suku ingkang satu bagya mulya. Salajengipun sasmito ingkang kula tampi bilih pengantin sekalian pisan dalah pangunggung sampun rawuh wonten ing wisma pahargyan. Inggih menika dumateng Bapak Yoyo Subandrio dalah Ibu Sri Bekti Nawatmi ingkang kasuwun pratitisaken tindaking pengantin sekalian tumuju palenggan rinenggo. Lampahing toto coro kairing ungaling gending cakepan pamijen persisulu kalajengaken dawah kangsaran dumateng kanca-kanca saking isi Surakarta sumangga. Pak Bambang Irawan masih bersama kami ya, Budayawan Solo. Sambil kita juga melihat ya Irianda, saat ini Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah memasuki Puro Mangkunegaran menggunakan pakaian adat Solo Putri. Betul ya Pak Bambang ya? Bisa tolong dijelaskan lebih banyak lagi soal pakaian pengantin Solo Putri ini?
Baik, ya, sebutan Solo Putri itu sebetulnya sebutan baru ya Mbak, karena pakaian adat semacam yang asli kan kalau untuk resepsi biasanya menggunakan, kalau ganti pakaian kemudian menggunakan kebaya panjang. Kebaya panjang dasarnya bulu kemudian bordir. Nah itu sebetulnya referensinya adalah busana prameswari atau permaisuri raja. Nampi piswanipun pengantin. Oke, bludru dan bordir ya. Kebaya panjang, jadi yang pertama kebaya panjang. Lalu tapi sekarang tampaknya ada modifikasi itu kemudian mengadopsi dari Eropa, belakangnya pakai ekor begitu ya, ekor kebaya. Pakai ekor itu. Kemudian kalau yang laki-laki sebetulnya pakai sikepan, namanya sikepan itu. Sikepan itu semacam jas, tetapi dalamnya ada rompinya, tapi jasnya tidak memang terbuka begitu desainnya. Kalau yang sikepan dekak ala tradisional itu rompinya putih, tapi rompinya warnanya sama. Kemudian kalau tidak salah, kalau tidak salah, tadi karena dari jauh. Nah itu melambangkan anugerah Tuhan yang turun ke bumi, yang diterima oleh mempelai kedua, dan itu juga lambang dari doa semoga selanjutnya dalam bingkai mengarungi rumah tangga itu selalu mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang dikenakan oleh Mas Kaisang dan Mbak Erina. Jadi itu masih tradisi, dan itu namanya sawitan karena kain dengan atau udengnya itu sama. Iya, sawitan begitu ya. Biasanya pengantin putri sawitan namanya sama. Kemudian kalau hidungnya itu di tengah pakai dalam tanda petik bros, itu namanya jepitan. Itu jepitan tidak sebesar itu, hanya kecil saja untuk pemanis, tetapi biasanya materinya adalah saking pengantin putri. Dumateng Mas Yoyo Subandrio saha Ibu itu namanya Sri Bektinawatmi Pratitesaken. Lalu kemudian kalau pengantin putri ya paesnya kemudian paes gaya Surakarta, itu gagrag Surakarta. Kalau kemarin paes ageng Yogyakarta, kalau ini adalah paes gaya Surakarta, tetapi esensinya sama. Nah, kemudian juga ada untayan melati yang di depan dada itu namanya sekar Dipondodo. Nah, sekar Dipondodo itu artinya pengantin putri harus siap menerima semua tadi apa yang akan diarahkan oleh suaminya, apapun yang akan terjadi harus siap menerima dengan papanya. Kira-kira bahasa Indonesianya ya kurang tepat, tetapi kira-kira begitu Pak. Nah, kemudian kalau kita lihat ada di belakangnya pakai sanggulnya, itu kalau di dalam salah tradisi namanya popor pengkurep, tapi ini sudah besar sekali, ini modifikasi baru, juga kreativitas baru agak besar, ini dibuat besar, tapi dulu kecil, seperti popor kecil itu yang pengkurep itu. Kemudian rajutnya, covernya itu adalah rangkaian melati, motifnya kawung. Nah, kawung itu lambang dari kalau bahasa Jawa Mumawuro. Mumawuro itu berbakti kepada sang suami. Luar biasa ya, syarat makna banget ya. Iya,
Jadi dari setiap apa yang dikenakan pengantin pria dan perempuan ini memiliki makna tersendiri, Pak Bambang. Izin kita tahan sebentar, Yanda dan saudara, kita akan langsung mengikuti rangkaian resepsi dari Kaisang dalam tradisi Erina adat. Gudono. Ibu tamu undangan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah, monggo panjenengan sedaya kula dherekaken nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nyuwunaken dumateng temanten kekalih mugi-mugi tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lil arusi wal arisah waj'al ijtima'ahuma ala husuli kulli khair wa alqi bainahuma mawaddatan wa rahmah warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah minas solihina was solihat wa wasi' lahuma rizqan halalan mubaraka. Allahumma ij'alhuma min ibadikas solihin, min ibadikal muttaqin, min ibadikas solihin, min ibadikal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, limpahkan rahmat, berilah ampun juga syafaat di dunia sampai di akhirat atas hambamu pengantin berdua, Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Sofia Gudono. Jadikan pernikahannya pernikahan yang sahihah, pernikahan yang mubarakah, pernikahan yang mardiyah, pernikahan yang nafi'ah, dan pernikahan yang sholihah. Berilah mempelai berdua rizki yang mubarakah, keturunan dzurriyyah yang sholih dan sholihah, umur yang panjang untuk bertaat, barang yang berat mudah terangkat. Banyak famili, banyak sahabat, banyak saudara, banyak kerabat, pandai bergaul, persahabatan erat, ucapan perbuatan penuh dengan ibadah, hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah, jasmani rohani, sehat walafiah, rizki yang halal mudah terdapat, gembira ria setiap saat. Semoga makbul semua hajat, semoga hasil semua niat. Amin ya Allah, amin ya Jawad, amin ya Allah. Rabbus samawat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Abdul Karim Ahmad. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu Joko Widodo akan menyampaikan sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH, didampingi oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Bobi Nasution. Kami persilakan kepada Bapak Yoyo Subandrio dan Ibu Sri Bekti Nawatni untuk mempersilakan Bapak Ibu Joko Widodo, pengantin sekalian dan besan untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di tempat yang indah ini. Seindah hati kita dalam memenuhi undangan keluarga kedua mempelai. Hadirin yang saya muliakan, Ananda Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Bapak Haji Joko Widodo dan Ibu Haja Iriana Joko Widodo telah melangsungkan akad nikah dan dinyatakan sah sebagai suami istri terhadap seorang wanita yang bernama Erina Sofia Gudono, putri dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Gudono MBA SI Akuntan almarhum dan Ibu Dr. Anda Sofiatan Gudono MSI Akuntan. Pada pagi hari ini tentunya keluarga kedua mempelai dan lebih khusus Ananda Kaisang dan Ananda Erina mengundang Bapak dan Ibu para hadirin yang mulia untuk menyaksikan kebahagiaan kedua mempelai dan tentu saja disertai doa semoga kedua Ananda bisa membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diselimuti dengan penuh ketentraman, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, saya mewakili keluarga kedua mempelai menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesediaan langkah, kesediaan waktu dari para undangan hadirin yang mulia. Yang selanjutnya adalah tentu saja kami ingin sejak kehadiran Bapak Ibu para undangan dan pada saat kami menerima kehadiran Bapak dan Ibu dan sampai nanti kembali ke rumah masing-masing, berharap tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Tetapi seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Untuk itu kami keluarga kedua mempelai dari lubuk hati yang amat dalam menyampaikan permohonan maaf apabila ditemui hal-hal yang kurang berkenan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Buat aku makanan itu penting banget. Tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari.
Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Oke, kita lihat ini proses salam-salaman sudah mulai dilakukan, memberikan selamat kepada para Ini para menteri ya? pengantin. Oh iya, itu ada Menteri Nadiem sepertinya ya? Ya, Menteri Kabinet Indonesia Maju ada Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves, ada Nadiem Makarim, Mendikbud, lalu tadi ada Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, ada Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Cak Imin sepertinya ya, depan situ ya? Dan sekali lagi kami sampaikan. Nah iya, tampaknya ini memakai seragam. Ya. Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan memberikan ucapan selamat langsung. Ada Jaksa Agung juga ST Burhanuddin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah lengkap. Tampaknya formasinya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, ini dia salah satu ciri khas yang selalu dilakukan dalam pernikahan di Indonesia, Rizka. Foto bareng. Foto bareng. Ini kerabat dari Presiden Jokowi, jajaran menteri bahkan. Iya. Kalau sekarang ini biasanya yang pertama pakai masker, yang kedua lepas masker ya. Sering sekali. Ada Sandiaga Uno di situ. Kalau Pak Pratik sejak kemarin, karena Pak Pratikno ini Mensesnek sekaligus saksi dari pihak Erina Gudono mewakili. Masuk Pak Basuki. Ya betul, Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR juga jadi saksi dari pihak mempelai laki-laki. Ada Azwar Anas juga. Sudah lengkap nampaknya formasi menteri beserta istri untuk mengabadikan momen bahagia ini. Jadi di sesi 1 para pejabat negara juga ada masyarakat umum, semuanya berbaur, Irianda. Wah, ini sudah lengkap formasinya. Biasanya foto bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju ada beberapa momen. Satu, waktu pelantikan. Yang kedua, ya ini saat hajatan Pak Jokowi biasanya lengkap formasi menterinya. Iya. Lebih lengkap lagi karena didampingi oleh pasangan masing-masing ya. Betul. Ini dia, kita lihat. Masing-masing memberikan ucapan selamat. Ada Retno Marsudi juga Menteri Luar Negeri dan suami Bu Retno yang mengambil posisi masing-masing. Ini diambil di awal mumpung masih lengkap formasinya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah karena juga mengingat ikut jongkok nih. Mengingat pekerjaan juga harus dilakukan, jadi mungkin di awal ya. Iya betul. Jadi kemudian bisa melanjutkan pekerjaan sebagai menteri gitu kan. Ada Menpora di sana, ada Menak, Agama. Di Loji Gandrung kita menyaksikan di sepanjang jalan menuju Puro Mangkunegaran. Ini ada kita lihat dulu di sana. Tadi yang dibilang mirip Caimin itu adalah Halim Iskandar, memang Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rehabilitasi. Kerabatnya memang mirip. Baik, kita ikuti bagaimana suasana langsung dari Puro Mangkunegaran. Kami ajak Anda ke sana. Yang ingin mengayu bagyo mempelai berdua, luar biasa sambutannya. Kebetulan saya tadi berdinas atau bertugas di Loji Gandrung, mau menuju ke Puro Mangkunegaran, sangat sulit untuk mencari jalan, saking banyaknya masyarakat yang tumplek-blek untuk bisa memberikan doa restu kepada
Mas Kaisang dan Mbak Erina. Benar sekali. Konsep pernikahan dari putra bungsu Bapak Joko Widodo, Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Sofia Gudono dikemas dalam konsep adat Jawa dengan festival budaya. Dan hal ini sebagai salah satu upaya untuk kembali membumikan adat istiadat Nusantara. Demikian juga acara tasyakuran kali ini yang dibalut dengan konsep festival budaya. Baiklah, untuk selanjutnya foto baku akan dilaksanakan. Mempelai berdua dengan Bapak Ibu Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Bobi Nasution. Yang berarti tesakan foto, mangke keparengno kalajengaken. Ya, kalau kita lihat seragam ya, kompak para menteri tadi berfoto bareng. Tapi ada beberapa perbedaan dari bajunya tadi. Ini tidak tahu adalah preferensi pribadi atau enggak. Ada yang pakai pin, ada yang gede, ada yang kecil. Kalau Pak Bambang melihatnya seragam kompak ini ada makna tersendiri nggak di baliknya? Terutama ini ada yang pakai pin, ada yang enggak gitu. Dengan kota Surakarta dan sekitarnya, terutama di keraton. Baik, untuk selanjutnya nanti kami persilakan untuk keluarga besar dari Mbak Eri. Baju formal itu warnanya hitam. Formal itu hitam. Jadi perhelatan semacam ini, resepsi itu biasanya semua panitia itu warna dasarnya hitam. Hitam ya. Kalau yang warna dasarnya tidak hitam, tadi kalau para menteri kabinet ini kan abu-abu ya Mas. Ya. Nah, abu-abu itu kalau di Surakarta kan namanya beskap padintenan harian. Jadi kalau dipakai harian untuk busana harian boleh tidak hitam atau memang biasanya yang dipakai tidak hitam warnanya. Tidak bisa abu-abu seperti kemarin ketika beskap Landung yang dikenakan Pak Jokowi ketika siraman. Ya. Itu kan kemarin warnanya juga merah ya, merah marun atau ada semupingnya, Jadi itu namanya padintenan. Nah itu memang tidak lazim di dalam acara pernikahan Jawa yang formal, tetapi sekarang ini berkembang. Sekarang ini budaya berkembang dan banyak kreativitas, sehingga kemudian ketika tata cara seperti ini juga mungkin untuk memberikan identitas khusus untuk tamu tertentu, maka dipakai beskap warna yang berbeda, seperti itu Mas. Oke, kalau panitia tadi ya hitam dasarnya. Nah kemudian itu ada pin Pak yang dipakaikan di beberapa menteri, ada yang nggak pakai, ada yang pakai. Atau bebas sebenarnya ya itu ya, apakah bebas atau tidak ya? Ya, apakah bebas? Makanya tadi saya bilang apakah itu preferensi pribadi atau memang ada tanda di baliknya? Saya tidak melihat secara jelas ya dari sini ya. Atau pinnya ada logonya Puro Mangkunegaran barangkali. Barangkali mungkin sudah dibagikan, tetapi ada yang lupa menyematkan. Iya. Karena itu hal-hal detail aksesoris seperti itu juga biasanya kalau di adat itu pakaian adat ada maknanya ya sepertinya ya. Unik. Kalau yang dipakai pengantin saat ini Pak, ini kan ada aksesoris di kepala juga. Mungkin bisa dijelaskan nggak? Karena unik juga nih. Ya, itu tadi namanya jentitan. Saya sudah mengatakan. Itu biasanya dulu hanya satu batu. Berlian, satu batu begitu. Kemudian dasarnya itu semacam daun sirih kecil gitu. Tengahnya ada matanya berlian itu satu. Iya, betul. Nah, itu aksesoris pemanis untuk iket atau udeng. Ya, untuk kepala di tengah itu. Seperti itu Mbak, itu yang dipakai oleh pengantin dan Kanjeng Gusti Mangkunegara juga memakai.
Oh iya betul, Kanjeng Gusti Mangkunegoro juga memakai. Dan kalau Kanjeng Gusti Mangkunegoro memakai seperti dasi kupu-kupu begitu? Itu khas ya kayaknya ya? Itu khas atau seperti apa Pak Bambang? Ya, itu khas Mangkunegaran. Itu namanya busana beskap Langen Arjan. Jadi itu sejarahnya dulu ketika Mangkunegoro keempat itu bertandang sowan kepada Pakubuwono ke-9 di Pesanggerahan Langenarjo. Beliau memiliki kreativitas busana. Jadi para pimpinan Mangkunegaran, Raja Mangkunegaran ini terkenal kreativitas di dalam seni dan budaya termasuk busana. Nah, Mangkunegoro IV ini datang dengan paduan semacam jas ala barat itu, ala resepsi ala barat itu, kemudian pakai rompinya kemudian di dalam ada putih, ada yang hitam, kemudian ada pakai dasi kuku. Lalu Pakubuwono ke-9 bertanya, nak Mas Mangkunegoro iki busana apa jenenge? Oh begitu. Nah, busana apa namanya? Gitu ya. Pada saat itu ketika Kanjeng Gusti Mangkunegoro yang keempat itu tidak bisa menjawab, lah ini ya busana kreativitas saya sendiri, ini ya gabungan dari beberapa desain. Lalu oh kalau begitu ini saya beri nama Busana Langen Arjan karena kebetulan ada di Pesanggerahan Langenharjo. Langenharjo itu di sebelah selatan kota Surakarta, perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di pinggir Bengawan Solo. Jadi itu sejarahnya. Nah kemudian itu dilestarikan oleh para penerus Mangkunegoro menjadi busana beliau kalau dalam upacara-upacara kebesaran adat. Nah itu jadi beliau pakai beskap yang seperti jas. Kalau kita lihat kalau para tentara itu sedang resepsi ya makan malam itu kan busananya kan jasnya seperti itu. Jadi dalamnya kemudian ada dasi kupunya. Jadi sudah perpaduan antara timur dan barat, nampaknya seperti itu Pak. Oke, menarik ya antara timur dan barat. Ceritanya ya, ini gak akan kita dapat sehari-hari kalau nggak ada Pak Bambang juga untuk menceritakan ini. Betul. Nah, tadi juga sudah terlihat setelah para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama dengan kedua mempelai, Kaisang Erina, keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Erina. Saat ini sudah mulai dibuka untuk umum. Tadi ada FX Rudi Hadiatmo, mantan Wali Kota Solo, juga ada dari KSP, kantor staf presiden, terlihat ada tenaga ahli utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin, dan tenaga ahli utama KSP lainnya juga turut mengantre, termasuk juga para kerabat dari masing-masing keluarga ya, Irianda. Ini sudah mulai memberikan salam langsung selamat kepada kedua mempelai di sesi pertama resepsi Kaisang dan Erina di Puro Mangkunegaran. Nah, Pak Bambang, dan kita perhatikan memang setiap Pak Jokowi mengadakan pesta pernikahan putra-putrinya sampai dibagi beberapa sesi ya. Kalau waktu itu kan Gibran dan juga Mas Gibran dan Mbak Kahiyang itu di Geraha Sabah. Itu juga dibagi sampai beberapa sesi. Selalu banyak undangannya, bahkan melibatkan masyarakat sekitar juga turut menerima undangan ya. Dibagi-bagi tidak hanya kerabat dekat keluarga saja ya Pak Bambang. Betul, jadi ini kan ciri khas Pak Jokowi ya. Ciri khas Pak Jokowi ini selalu merakyat. Jadi prinsip dalam orang Jawa itu wong ke wong. Itu kemudian juga merengkuh masyarakat sebagai bagian dari keluarga besarnya. Ini menurut saya merupakan suri teladan bagi pimpinan bangsa ini. Sehingga kemudian memberikan kesempatan masyarakat untuk bisa turut hadir, turut memberikan selamat, turut juga ikut merasakan rasa syukur keluarga Pak Jokowi ini ketika melakukan perhilatan atau melakukan tata cara adat pernikahan putra putrinya. Iya, betul. Wong ke wong. Ngewong ke wong. Wong ke wong gitu ya.
memanusiakan manusia begitu ya Pak Bambang ya. Kalau diartikan secara harfiah, ini ada mantan Gubernur DKI juga Sutioso hadir beserta keluarga. Menarik kemarin kita dengar adalah santapannya ya, Friska. Oh iya, santapan. Kaya sekali ini sepertinya akan cerita dan juga budaya karena disiapkan santapan-santapan dari tanda kutip masa lalu gitu. Nah itu gimana sih Pak Bambang, ada sajian-sajian menu yang khas ditampilkan atau disajikan untuk para tamu undangan di pernikahannya Kaisang dan Erina? Baik, jadi sebetulnya beberapa menu khas dari Solo ini sebetulnya juga adopsi dan adaptasi dari menu-menu barat, terutama Belanda. Karena di keraton, baik di Keraton Surakarta, Puro Mangkunegaran, ini juga dulu memiliki kitchen sendiri, memang, dan chefnya ada memang yang dari orang Belanda. Oh, begitu. Mereka itu menyajikan beberapa makanan Belanda yang sudah kemudian relatif dijawakan. Misalnya katakanlah beef stick jadi bestik, atau ada apalagi lalu busaren selak seperti itu. Ini kan selat, ini kan sebetulnya juga merupakan metamorfosa dari kayak dari steak begitu ya, rolade ya kalau kita lihat selat Solo itu ya. Nah, sebagian memang dari sana. Bahkan di beberapa kemudian rumah makan di Surakarta, di Solo ini juga menyajikan makanan yang seperti itu. Oke. Yang memang asalnya dulu dari chef keraton. Dulu juga chef-chef keraton yang sudah keluar dari keraton ini juga bisa ada yang direkrut menjadi beberapa chef di rumah makan tertentu, sehingga mereka memiliki makanan khas yang relatif mirip dengan yang ada di keraton dan Puro. Itu yang sebagian, tapi sebagian memang ada di kota Solo sudah ada sejak zaman dulu, misalnya kan misalnya itu ikonnya Jogja memang tetap. Sebenarnya Solo juga punya masakan gudeg yang rasanya juga memiliki kekhasan sendiri gitu misalnya. Lalu ada menu misalnya yang tidak biasa di masyarakat, misalnya sate pentul. Sate pentul itu adanya di Keraton Surakarta dan itu biasanya dimasak 8 tahun sekali ketika tahun Jawanya Taudal. Wah. 8 tahun sekali ya. Tradisi menanam sate pentul itu seperti kalau di Bali seperti sate yang ayam, namanya sate apa? Sate lilit. Lilit. Nah, tetapi lilitnya itu daging sapi yang sudah digiling dengan bumbu. Tapi lebih besar. Jadi memang kata pentul itu karena gulungannya itu pentolnya itu agak lebih besar. Kalau tadi relatif krepes begitu. Oh gitu. Kalau ngomongin makanan saya agak kebayang nih Pak Bambang. Pak Bambang ini selain sukses menjadi budayawan Solo. Ayo ke Solo Mas, Pak. Ini juga sukses bikin saya lapar sekali. Iya, apalagi kalau saya ke Solo tuh Pak pasti cari selat Solo sama bestiknya. Wah itu udah kebayang gimana enaknya. Tapi kita akan bahas lagi. Oke, ntar lagi deh bahas makanannya gimana. Iya, sambil juga kebayang-bayang jadi pengen ke Solo nih Pak Bambang. Sesaat lagi kami akan dengan senang hati tentunya. Sesaat lagi kita akan bahas lebih banyak soal resepsi pernikahan Kaisang dan Erina, tetap di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang dan Erina sesaat lagi. Selele isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Selele isi 4 makin seru. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin ended. Indomie hype abis kebab rendang mix asik.
This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang di mix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Seri Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ya, proses salaman memberikan selamat begitu ya kepada kedua pengantin dan juga keluarganya ini masih berlangsung. Ada titik puspa. Oh, titik puspa ya? Betul. Oh iya. Mengucapkan selamat secara langsung ke Presiden Jokowi, Ibu Iriana, Kaisang, dan Erina. Nah, sejumlah kerabat juga pejabat negara tadi sudah mulai memberikan ucapan langsung turut berbahagia kepada kedua mempelai dan keluarga. Yang saya rasakan ya Friska ya, dari tadi melihat prosesi ketika mulai kirap sampai sekarang gitu ya. Gong sekali ketika Kaisang dan Erina ini keluar pakai baju yang ini nih. Iya betul. Karena dari tadi memang secara lagu, kemudian juga prosesi, adat, hikmatnya itu berasa sekali ya. Tapi belum terlalu magis kayak pas mereka keluar itu tadi. Pas mereka keluar nih agak merinding gitu. Melihat bajunya tuh keren banget. Ya, yang biasa dikenal dengan Solo Putri, tapi ini dijelaskan tadi ya sejarahnya oleh Pak Bambang. Sangat lengkap di setiap ornamennya, aksesoris, riasannya, bahkan itu punya makna dan doa untuk kelangsungan pernikahan Kaisang Erina berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Begitu ya Pak Bambang ya, jadi setiap syarat makna ya. Setiap detailnya tidak hanya rangkaian acara, tapi apa yang dikenakan pengantin dan keluarganya itu juga syarat makna dan penuh dengan doa, ya Pak Bambang? Ya, jadi karena dulu para leluhur, para pendahulu-pendahulu kita ini cara mengajarkannya kepada generasi penerus itu menggunakan simbol, kemudian menggunakan barang-barang atau tumbuhan atau buah-buahan atau hasil bumi yang ada yang tumbuh yang ada di tanah Jawa ini. Jadi caranya menggunakan simbol-simbol semacam itu. Dan karena dulu juga dalam tradisi Jawa itu memang senang dengan simbol-simbol semacam itu, dengan pralampito, dengan pertanda, dengan sinyal. Itu orang Jawa itu dididik untuk selalu responsif terhadap sinyal-sinyal alam, sinyal-sinyal dari leluhur, kemudian ajaran-ajaran yang disampaikan melalui tata cara adat, upacara adat, kemudian tata busana, semacam itu Mbak. Jadi memang tata cara adat pernikahan ini semuanya mengandung unsur doa dan pengharapan agar nanti mempelai berdua ini dikaruniai kehidupan rumah tangga yang lestari sampai kakek-kakek, ninen-ninen sampai tua, kemudian juga membuahkan keturunan yang berkualitas. Kalau dalam bahasa Jawa anak sing anung anindito, kalau bahasa lainnya yang soleh dan
solehah, gitu Mbak. Oh baik, itu agar Antik sekali. pengantinnya dan juga keturunannya baik dalam tumbuhnya membangun kehidupan keluarga. Nah, kita akan lihat bagaimana perbincangan jurnalis Kompas TV di Ponur Bahagia yang ada di Purwomangkunegaran bersama Ketua Pelaksana Pernikahan Kaisang Erina, Erick Thohir. Kita simak. Kalau tidak hanya sekedar nikahan, tetapi juga festival budaya. Bagaimana kemudian tadi Pak Erick melihat prosesi berlangsung? Ya tentu terharu ya bagaimana masyarakat itu cinta budaya kita. Dan itu tidak mudah dan tertib. Ya. Sekarang penting kebersihan kita lagi menjaga. Jangan sampai kebersihan nantinya. Nah insya Allah lah dengan ini kita jaga dan mudah-mudahan tamu juga sudah mulai masuk. Ya, nah ini yang kerusuhan habis ini. Ketika kepadatan tamu menjadi, karena ini ada 3 shift. Jadi kalau shift yang satunya telat, ini sudah 30 menit telat, pasti yang berikutnya yang warna biru, ini masih warna merah. Habis ini bagi warna gitu Pak? Ya, itu rahasianya kan. Ini yang warna merah, mudah-mudahan 1 jam 15 yang warna merah bisa sudah terkurangi, baru yang biru. Cuman ya sepertinya agak padat ini. Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya kan ramai. Tadi juga alhamdulillah betul banget aman dan memang kita berharap bahwa kondisi ini terus berlangsung sampai dan akhir acara. Pak, bocoran sedikit dong, tadi kan sudah mempelai sudah masuk Pak? Kayaknya baru mau masuk sekarang, ini lagi ditahan nih. Baju adatnya bocoran? Waduh, saya belum lihat tadi, saya juga. Kalau makanannya begitu Pak, kira-kira makanan apa yang dihidangkan di dalam? Berbagai macam lah yang mudah dan tidak menyulitkan. Saya rasa makanannya ada makanan Indonesia, ada makanan negara lain juga lah. Kan kalau makan bosen juga liwetan gitu. Selain liwet, selain ada apa kemarin ada sayur apa kayak makanan Nusantara lah. Dan ada makanan juga internasional. Ini kan untuk sesi pagi ke siang berarti tadi dibagi warna ya Pak ya? Ya pokoknya ada 3 sesi. Bocoran dong kalau malam nanti kira-kira tamu undangannya siapa ya Pak? Nanti Pak Wapres, terus dari Wakil Presiden dan mantan-mantan, ya, Presiden juga hadir, tamu negara juga hadir, ya mudah-mudahan aja semuanya lancar. Pak Erick sebagai ketua panitia sekarang agennya mau ngapain Pak? Mau mantau? Ketemu relawan, ini udah pada nunggu tuh lihat tuh relawan. Boleh kita ikut nggak? Sambil ikut? Boleh, asal nggak bisa live ya. Nggak apa-apa. Kita ikut Pak Erick aja pokoknya. Siap, silakan Pak. Ya itu tadi saudara, kita sambil berbincang dengan Pak Erick, tapi kita sambil ikut juga karena Pak Erick juga mau memantau. Nah, ini salah satu bisa ditunjukkan Mas Hilmi. Wah tuh, karena Pak Erick ini ketua panitia dan juga kita tahu tokoh yang juga cukup tentu dikenal oleh masyarakat, ini langsung diserbu. Ya, kita coba akan masuk bersama dengan Pak Erick Thohir. Luar biasa ramai sekali ya. Kalau memang figurnya dikenal pasti langsung dikerumuni karena untuk selfie dan lain sebagainya. Nah, sembari menunggu Pak Erick bisa masuk, bisa ditunjukkan Mas Hilmi, ini adalah tenda yang memang dikhususkan untuk para relawan begitu, karena kurang lebih ada belasan ribu relawan yang kemudian akan tiba di sini untuk mengikuti rangkaian prosesi pernikahan, resepsi ataupun tasyakuran dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono. Kita coba masuk lagi lebih ke dalam. Ya, ini sementara Pak Erick juga belum bisa masuk, kita coba masuk duluan aja untuk melihat situasi di dalam seperti apa. Nah, ini adalah situasi di dalam dari tenda relawan. Wah, ramai sekali, besar sekali. Nampaknya para relawan juga, kita masuk dulu ya, biar lebih jelas menjelaskannya. Oke, ini yang seperti tadi kami sebutkan, ini adalah tenda relawan. Kalau bisa dilihat di sana, ada satu layar besar yang memang dapat digunakan oleh para tamu, khususnya relawan, untuk menonton secara langsung prosesi rangkaian pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono. Nah, bergeser ke kanan sedikit, ini adalah kursi-kursi yang sudah disediakan, kemudian juga para relawan sudah makan siang. Luar biasa, ramai sekali. Kita akan coba wawancari satu persatu. Pak, boleh wawancara Pak? Dengan Bapak siapa Pak? Saya Triono. Pak Triono dengan Pak?
Itu tadi. Ya, itu tadi ya. Jadi selain tamu undangan yang berada di dalam area Puro Mangkunegaran, ada juga tenda relawan masih di area Puro Mangkunegaran, tapi di luar Pendopo Agung di Puro Mangkunegaran ini, karena untuk mengakomodasi tidak semuanya bisa masuk ke area dalam. Gitu banyak sekali tadi, belasan ribu kata Dipo ya. Belasan ribu tidak mungkin masuk semuanya, jadi disediakan tenda untuk relawan, tapi ada makanan di sana, ada juga layar untuk nobar ya, untuk nobar pernikahan, resepsi pernikahan Kaisang dan Erina. Masih bersama kita juga budayawan Solo, Pak Bambang. Ya. Ramai banget ya di sana ya Pak ya, bahkan ada tenda relawan tadi, ada belasan ribu. Luar biasa. Penasaran deh Pak, kalau untuk Puro Mangkunegaran sendiri ini sebenarnya sebelum-sebelumnya memang kalau untuk digunakan, ada yang mau menggunakan untuk acara seperti ini boleh ya Pak ya? Pak Bambang, kita perbaiki komunikasi. Pak Bambang tadi sempat terputus Pak, sinyalnya sempat terganggu, boleh diulang lagi? Ya. Jadi Puro Mangkunegaran ini memang sejak tahun 90-an itu memang sangat terbuka untuk pariwisata. Bahkan wisatawan mancanegara atau siapapun itu bisa dinner atau makan malam di pendopo Puro Mangkunegaran ini. Sehingga memang terbuka untuk pariwisata, dan Mangkunegaran ini salah satu destinasi wisata di kota Surakarta yang relatif maju dibanding yang lain, karena memang dari sisi arsitekturnya, kemudian dari aktivitas wisatawan bisa masuk sampai ke dalam Ageng loh, bisa masuk ke dalam. Bisa ya Pak? Itu udah dimulai sejak 90-an ya Pak ya? Tempat tinggalnya Mangkunegoro di belakang, kemudian dipandu gaib, semacam itu, ada museumnya juga, kemudian ada latihan gamelan dan tari-tarian setiap hari Rabu dan Sabtu. Jadi memang sebenarnya Mangkunegaran ini memang sangat terbuka untuk destinasi pariwisata. Ya. Oke. Jadi terbuka untuk destinasi pariwisata, apalagi setelah dipugar ini ya Pak Bambang. Iya. Sekaligus kan ini perkenalan pertama kali setelah dipugar gitu ya, itu juga yang sempat disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Betul. Jadi menurut saya ini Pak Jokowi kemudian mendapatkan izin menggunakan pendopo Mangkunegaran untuk resepsi ini, tidak hanya sekedar uri-uri atau murid-murid budaya Jawa tadi, budaya bangsa ini, tetapi juga memajukan pariwisata di kota Solo ini. Kemudian kan Puro Mangkunegaran jauh lebih dikenal, kemudian terokupansi para pengunjung yang mungkin juga belum pernah menginjakkan kakinya di Puro Mangkunegaran. Kemudian juga selain itu kan pasti hotel-hotel kena dampaknya menjadi okupansinya jauh lebih tinggi, semuanya pada nginep di Solo, semuanya kulineran di Solo, kemudian semuanya juga belanja batik di Solo. Meskipun Solo juga lalu lintasnya menjadi lebih padat, tapi ya pariwisata ya memang begitu. Jadi penasaran banget. Pokoknya kalau ke Solo harus ke Puro Mangkunegaran. Nanti saya colek WhatsApp Pak Bambang juga deh. Dengan senang hati Mas. Siap, nanti saya jadi pandu wisatanya. Semangat segera ke Solo kalau gitu. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Sudah berbagi banyak soal budaya Solo, khususnya di pernikahan Kaisang Erina. Budayawan Solo, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan telah bergabung di laporan khusus Pesta Rakyat Kaisang Erina. Kita harapkan ini jadi bagian dari nguri-uri budaya, kebudayaan Jawi salah satunya. Apa yang sudah berlangsung ya, dari dan juga meneruskan kebudayaan ini agar langgeng lintas generasi. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Salam sehat semuanya. Salam sehat.
Amin, amin, sehat selalu. Dan di Puro Mangkunegaran masih berlangsung sesi 1 dari resepsi pernikahan Kaisang Erina. Kami masih segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Aku makanan itu penting banget, tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya, pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Cadbury Dairy Milk Lickables dengan Nature Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Nature-nya. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di Puro Mangkunegaran, semakin banyak undangan yang datang untuk mengucapkan selamat langsung kepada kedua mempelai yang berbahagia, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, serta keluarga Presiden Jokowi dan keluarga Gudono. Nah, saat ini kita lihat di Puro Mangkunegaran, yang tadi disoroti sejak awal juga kental dengan budaya Jawa, dan ini sudah masuk sesi yang cukup casual begitu ya, yang lebih santai karena prosesi adatnya sudah selesai saat ngunduh mantu di Loji Gandrung tadi pagi, dan sekarang siang hingga malam hari akan ada resepsi pernikahan yang dibagi 2 sesi ya, 1 sesi pagi itu pun dibagi beberapa waktu dari mulai pukul 9.30 sampai pukul 13 dan malam hari 19 sampai 22. Betul sekali. Nanti kita malam pun akan kami lanjutkan ya informasi terkait dengan laporan khusus Pesta Rakyat atau Tasyakuran Kaisang dan Erina ini. Tentunya kami juga mengucapkan selamat kepada Kaisang dan juga Erina, dan Anda semoga juga tambah pengetahuan lagi dari tadi kita coba untuk membumikan ya apa itu tradisi-tradisi dan adat bersama juga dari budayawan Solo. Dan tentunya informasi tentang pernikahan Kaisang dan Erina akan kami lanjutkan di program berikutnya, yaitu Kompas Siang. Untuk itu kami pamit. Untuk laporan khususnya, saya Iriana Mardanus. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih, sampai jumpa.
Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sleole isi lebih banyak. Isi 4. Biskuit dengan selai buah. Sleole isi 4 makin seru. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin enders. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Untuk penonton setia Kompas TV, kanal digital Kompas TV di kota-kota berikut kini dapat dinikmati dengan kualitas HD. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kompas.tv/pindah ke digital. Atau hubungi nomor berikut. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, beralih ke TV digital sekarang. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Siang ini, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep bersama dengan istrinya Erina Gudono menggelar resepsi di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Hal ini menjadi rangkaian prosesi ngunduh mantu yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung pada Minggu pagi. Usai prosesi ngunduh mantu, pasangan pengantin Kaisang Pangarep dan Erina Gudono diarak menuju Puro Mangkunegaran. Warga Solo antusias menyambut putra dan menantu Presiden Joko Widodo. Di sepanjang jalur dari Loji Gandrung menuju Puro Mangkunegaran, pesta rakyat digelar untuk menyemarakan pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Sejumlah stand makanan disediakan untuk warga. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, sempat keceplosan mengaku menembak punggung Yosua saat memberikan kesaksian di persidangan pada 7 Desember lalu. Namun pernyataan Sambo kemudian diluruskan kuasa hukumnya.
Dari dunia olahraga di ajang Piala Dunia, kejutan besar terjadi di perempat final Piala Dunia 2022. Maroko berhasil lolos ke semifinal setelah menyingkirkan Portugal lewat kemenangan tipis 1-0. Halo, selamat siang saudara. Selain berita utama tadi, ada juga informasi soal harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik menjelang hari Natal dan peralihan tahun. Ada juga informasi mengenai polemik alih fungsi SD Pondok Cina Depok menjadi tempat ibadah yang terus bergulir. Pada Minggu pagi, Satpol Kota Depok melakukan upaya pengosongan sekolah, tetapi dihadang orang tua siswa. Sejumlah informasi tadi, saudara, akan menemani akhir pekan Anda hari ini bersama kami berdua. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Mercy Tirayo. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, informasi pertama untuk Anda, putra bungsu Presiden Joko Widodo pada Sabtu kemarin resmi menikah dengan Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta. Sejumlah acara mengiringi usai akad nikah. Sementara hari Minggu ini keluarga Presiden Jokowi menggelar resepsi di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Menikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah sah menjadi pasangan suami istri. Raut wajah lega usai ijab kabul terpancar dari putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Presiden Joko Widodo punya nasihat khusus pada putra bungsunya, agar Kaisang lebih serius setelah menikah, tetapi tidak terlalu serius agar tidak cepat tua. Pesan, saling pengertian, saling melengkapi, kemudian rukun, harmonis sepanjang masa sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi secara khusus saya tadi sampaikan pada Kaisang ini kan senangnya selengean dan tidak serius. Nah, ini sudah punya istri, saya sampaikan lebih serius sedikit saja. Jangan terlalu serius, nanti cepat tua. Saya sampaikan itu, ya. Terima kasih. Sebelum prosesi ijab kabul, Kaisang dan Erina menjalani serangkaian prosesi pernikahan, yaitu mulai dari pengajian di kediaman masing-masing, siraman, pemasangan blek KTP oleh Jokowi, hingga malam midodareni. Hari ini, setelah sah menjadi suami istri, prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan dilanjutkan dengan ngunduh mantu. Ngunduh mantu merupakan prosesi adat yang diartikan wujud penyambutan dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Selain itu, ada pula pesta rakyat yang akan digelar. Ada 9 panggung yang disediakan di sepanjang rute kirap atau Jalan Slamet Riyadi hingga Pura Mangkunegaran. Selain itu, disediakan pula tenda bagi UMKM. Souvenir gratis dan ribuan paket makanan juga akan dibagikan dengan lokasi di Taman Sriwidari dan Ngarsapura. Tim Liputan, Kompas TV. Rombongan warga dari luar kota berdatangan ke Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Mereka ingin melihat pesta agung dari pernikahan Kaisang dan Erina. Rombongan warga dari Solo dan luar kota tumpah ruah di sepanjang Jalan Puro Mangkunegaran sejak hari Minggu pagi. Banyak warga mengenakan beragam pakaian daerah. Selain ingin melihat langsung pesta rakyat dari putra Presiden Jokowi, Kaisang dan Erina, mereka juga ingin mengucapkan selamat dan doa untuk pasangan berdua. Saya bersama rombongan ada 400 orang hadir dari Jakarta menuju Solo untuk mengucapkan selamat happy wedding untuk Kaisang dan Erina. Semoga sakinah mawadah warahmah samara dan samawa memberikan keturunan Indonesia. Bagus, bahagia dan suka dengan acara ini. Sangat menyenangkan. Pokoknya the best buat Kaisang dan Erina.
Dan saudara, untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Kika Madona. Selamat siang Kika, jadi sampai sekarang bagaimana pengamanan yang dilakukan di kawasan Puro Mangkunegaran? Ya, Valentina dan juga Mercy, pengamanan yang dilakukan pada hari ini diperketat, terutama setelah kedua mempelai beserta keluarga Presiden Jokowi dan juga besan, rombongan besan maksud kami, sudah memasuki Puro Mangkunegaran untuk menjalani prosesi berikutnya, yaitu prosesi ngunduh mantu. Tadi pagi sudah ada Panglima TNI, Jenderal Andika yang juga kemudian meninjau langsung untuk bagaimana untuk pengamanan di sekitaran Puro Mangkunegaran, dan beliau menyampaikan untuk pengamanan terutama dipusatkan terhadap pintu masuk dan juga di media center, karena di media center selain juga berkumpulnya awak media, banyak sekali masyarakat yang ingin melihat langsung dari luar sana bagaimana jalannya prosesi ngunduh mantu. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa atau tidak memiliki kartu undangan dan tidak bisa menyaksikan resepsi dari Kaisang dan Erina, bisa melihat karena di lokasi media center ini disediakan layar besar untuk masyarakat bisa memantau langsung siapa saja tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Jadi dua lokasi itu yang merupakan titik pengamanan utama pada siang hari ini. Dan tidak hanya itu saudara, untuk aparat yang disiagakan pada siang hari ini, aparat gabungan TNI Polri, yaitu sebanyak 11.800 personil, 9.600 diantaranya merupakan personil TNI. Selain Panglima TNI, tadi juga Kapolri Jenderal Listio Sigit juga melakukan pemeriksaan peninjauan terhadap sejumlah titik di Puro Mangkunegaran. Di antaranya adalah mengecek jalur VVIP, lalu juga kemudian melakukan pengecekan terhadap metal detector. Selain itu saudara, untuk pengamanan pada siang hari ini juga terus diperketat, mengingat informasi yang kami terima bahwa Pangeran Uni Emirat Arab hari ini bersedia untuk kemudian mengikuti atau menghadiri undangan dari prosesi ngunduh mantu antara Kaisang dan juga Erina. Pangeran Uni Emirat Arab tadi informasi yang kami terima sekitar pukul 6 pagi sudah tiba di Solo, namun kami masih belum mendapatkan informasi pastinya apakah nanti akan menghadiri di sesi pertama yaitu pada siang hari ataukah pada malam hari nanti, yaitu di sesi kedua pada pukul 7 sampai dengan pukul 10. Nah, terkait dengan prosesi pengamanan terhadap tamu VVIP, tadi Jenderal Andika juga menyatakan bahwa untuk pengamanan kepada tamu VVIP akan dilakukan pengamanan secara melekat. Jadi aparat gabungan nantinya juga akan mengikuti sampai dengan tamu undangan kembali ke bandara untuk bisa kembali ke negaranya masing-masing. Demikian, kembali kepada Anda. Ya, Kika, ini kan resepsi masih berlangsung cukup panjang ya, meskipun dibagi 2 sesi. Nah, seperti apa rekayasa lalu lintas untuk pergerakan tamu? Iya, sampai dengan siang hari ini untuk rekayasa lalu lintas juga masih terus diberlakukan. Sejumlah ruas jalan ini juga kemudian dialihkan dan juga dilakukan kontraflow. Nah, untuk kontraflow ini terutama bagi kendaraan yang mengangkut para tamu undangan dengan menggunakan shuttle bus yang disiapkan oleh panitia. Jadi untuk yang jalur kontraflow yang disiapkan ini adalah untuk kendaraan-kendaraan shuttle yang menuju ke Puro Mangkunegaran dari perempatan Ngarsopuro sampai dengan perempatan Gendengan. Jadi di sana diberlakukan kontraflow, dan kemudian untuk sistem kontraflow ini nantinya atau jalur ini nantinya akan digunakan untuk mengangkut para tamu undangan terutama dari salah satu kantong parkir yang terbesar yaitu di Stadion Manahan, dan juga tamu undangan yang berasal dari hotel-hotel yang ada di sisi barat Solo. Jadi itu sistem kontraflow. Lalu kemudian untuk pengalihan arus lalu lintas ini juga diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti misalnya yang mengarah ke Puro Mangkunegaran melalui simpang perempatan KFC Slamet Riyadi, ini dialihkan ke Jalan Teuku Umar. Lalu kemudian dari Jalan Raya Sugia Pranata dialihkan yang menuju ke Puro Mangkunegaran dibelokkan agar lewat ke Jalan Ronggo Warsito. Lalu kemudian dari Monumen Pers menuju ke Puro Mangkunegaran, untuk kendaraan yang akan menuju ke Puro Mangkunegaran dari Monumen Pers ini dibelokkan ke Jalan Ronggo Warsito. Dan kemudian dari Monumen Pers ke Mangkunegaran dialihkan ke Jalan Gajah Mada. Lalu kemudian untuk arus lalu lintas dari sisi timur Puro Mangkunegaran akan dialihkan ke Jalan Ronggo Warsito, dan untuk rekayasa lalu lintas yang lain ini yaitu dari arah Masjid Solihin ke Pura Mangkunegaran
dialihkan melewati Jalan Gajah Mada. Jadi sejumlah arus lalu lintas yang menuju ke Puro Mangkunegara ini dialihkan dan diprioritaskan hanya untuk kendaraan-kendaraan shuttle bus. Sekali lagi saudara, untuk informasi yang dapat kami sampaikan, bagi para tamu undangan yang akan datang ke Puro Mangkunegara, ini diharapkan bisa parkir di 15 kantong parkir yang sudah disiapkan di sejumlah titik yang ada di kawasan Solo, dan nantinya para tamu undangan ini akan diantarkan menuju ke Puro Mangkunegara dengan menggunakan sejumlah shuttle, seperti misalnya ada ratusan bus yang disiapkan untuk berkeliling setiap waktunya, setiap menitnya mereka akan berkeliling, dan juga ada kendaraan-kendaraan lain seperti misalnya ada becak yang juga kemudian disiapkan untuk mengantar para tamu undangan pada siang hari ini. Resepsi masih akan berlangsung, sesi pertama saat ini sedang berlangsung sampai kurang lebih jam 2 siang nanti, dan untuk sesi kedua akan berlangsung sekitar pukul 7 malam sampai dengan pukul 22 maksud kami waktu Indonesia bagian Barat. Baik sesi pertama maupun sesi kedua, kemarin kami mengonfirmasi kepada Erick Thohir selaku Ketua Panitia dari pelaksanaan unduh mantu Kaisang Erina menyatakan bahwa di setiap sesinya akan ada tamu VIP, sehingga untuk pengamanan tidak hanya di sesi pertama, lalu juga di sesi kedua ini juga menjadi prioritas bagi para aparat yang saat ini sedang bertugas. Sesi pertama dan juga sesi kedua tidak ada perubahan, jadi kurang lebih pengamanannya masih akan terus diprioritaskan sampai dengan sesi kedua berakhir, yaitu pada pukul 10 malam nanti. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Kika Madona, langsung dari luar area Puro Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, 28 ekor kuda disiapkan untuk kirap pengantin pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Dari 2 dari 6 kuda yang menarik kereta pengantin ternyata pernah digunakan dalam pernikahan anak pertama dan kedua Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kahiyang. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono dimeriahkan dengan kirap kereta kencana. Sebanyak 28 ekor kuda disiapkan oleh Mujiono, warga Laweyan, Solo, Jawa Tengah, untuk menarik 12 kereta. 6 kuda disiapkan khusus untuk kereta pengantin. 2 di antara kuda-kuda tersebut pernah digunakan dalam pernikahan anak-anak presiden sebelumnya, yaitu Gibran Rakabuming dan Kahiyang Ayu. Kirap dimulai dari Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Solo, hingga Pura Mangkunagaran, kediaman Adipati Mangkunagaran. Kemarin yang menghubungi dari keluarga langsung? Iya Pak. Sama Pak, aku dari dinas, dan di dinas aku dikasih mandat suruh disiapi kereta. Pertama kali itu 10, terus tambah 2 gajah, semua jadi 12. Ya. Kereta kuda kirap membawa kedua mempelai dan keluarga dengan pengawalan dari pasukan pengamanan presiden. Ada lebih dari 2.000 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan rangkaian acara pernikahan Kaisang dan Erina. Pengamanan dilaksanakan di sejumlah titik, yaitu lokasi acara siraman di rumah pribadi Presiden Jokowi, Loji Gandrung, rute kirap, hingga ke Pura Mangkunagaran. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas Siang. Kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik terkait dengan pernikahan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Di sepanjang jalur dari Loji Gandrung menuju Puro Mangkunagaran, pesta rakyat digelar untuk menyemarakan pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Rombongan warga dari luar kota berdatangan ke Puro Mangkunagaran, Solo, Jawa Tengah. Mereka ingin melihat dari pesta agung pernikahan Kaisang Erina. Sambut mentari, awali dengan Nuvo, siaga 24/7. Nuvo Hand Soft
Cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan UFO. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Saat kembali beraktivitas, jaga diri dari luar dan tetap jaga imun dari dalam. Minum Stimuno bila perlu. Stimuno, penjaga imun. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari LAPI. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Semakin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Sambut mentari, awali dengan Nuvo. Siaga 24/7. Nuvo Hand Soft Body Wash. Wash away kuman. Nuvo Hand Spray Wet Wipes. Cukup 10 detik, kuman hilang seketika. Lawan kuman dan bakteri dengan UFO. Perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Panitia pernikahan Kaisang Erina menyiapkan makanan gratis untuk pesta rakyat di CFD Solo mulai pagi hari dengan melibatkan 34 perusahaan. Stand makanan gratis dalam pesta rakyat ini akan digelar di sepanjang jalan kirap pengantin Kaisang dan Erina. Dan saudara, inilah jalan yang ditempuh ke-12 kereta kencana yang mengangkut sang pengantin dan keluarga besar, yakni di Jalan Slamet Riyadi dan Diponegoro dari Loji Gandrung ke Puro Mangkunegaran. Makanan ini akan disajikan secara gratis di 9 panggung dengan konsep pesta rakyat pernikahan Kaisang dan Erina. Panggung-panggung ini didirikan di sepanjang rute yang dilalui kirap kedua mempelai Kaisang dan Erina.
Dalam waktu kurang dari 2 jam saja, 30.000 porsi yang disediakan oleh 15 stand makanan di Pesta Rakyat hampir ludes. Masyarakat antusias antri di stand makanan yang merupakan makanan milik keluarga Presiden Joko Widodo serta UMKM binaan. Jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi dan juru kamera Ganiar Febrian berada di salah satu titik pembagian makanan, yakni di depan Stadion Sri Wedari, Solo, Jawa Tengah. Bagaimana suasananya? Berikut kita simak liputannya. Saat ini saya ada di tengah-tengah keramaian warga yang lagi ngantri makanan gratis. Nah, jadi dalam rangkaian tasyakuran dan ngunduh mantu tadi pagi, selain ada kirap kereta kencana yang juga jadi perhatian masyarakat, yang juga ditunggu-tunggu adalah adanya bagi-bagi makanan gratis. Total ada 30.000 porsi dari 17 stand yang disediakan. 17 stand ini terdiri dari stand-stand makanan milik keluarga Presiden Jokowi dan UMKM binaan. Sekarang sudah siang, menjelang siang, tapi masih banyak sekali warga yang masih mau mendapatkan makanan gratis. Bahkan kalau kami lihat sudah ada beberapa stand yang juga sudah habis. Nah, stand ini masih akan melayani warga yang mau mencicipi makanan-makanan gratis di Pesta Rakyat selama porsinya masih ada. Ya, tentu yang diharapkan adalah warga bisa tetap tertib dan tidak dorong-dorongan, karena sebenarnya yang bikin agak sulit juga karena ini adalah trotoar sebenarnya. Jadi ada yang ngantri, ada juga yang mau lewat. Saya mau ngajak Anda nih untuk ngobrol sama salah satu warga yang udah dari pagi katanya mau ngantri makanan. Kita tanya apakah sudah berhasil dapat makanan atau belum. Halo, selamat siang Mbak. Cindy, Kompas TV. Dengan Mbak siapa? Mira. Dan Mbak Tati. Dari jam berapa di sini? Dari jam 6. Dari jam 6, tapi warga asli Solo? Iya. Jam 6 langsung ke titik stand atau sempat ngeliat kirap dulu? Lihat kirap. Antri ya di belakang situ. Gitu. Nah, ini terus ngantri makanan, kan ada makanan berat sampai makanan ringan ya. Yang paling dicari yang mana? Sebenarnya yang itu mangkokku tapi nggak kebagian. Udah habis ya? Sudah. Tadi mulai bagi-bagi makanan jam berapa sih, Mbak? Habis kirap itu tadi selesai. Langsung pada kesini semua. Langsung habis juga? Iya, langsung habis. Langsung. Kehabisan berarti yang lagi ditunggu apa dong? Lagi ngantri apa sekarang? Yang ada aja. Tadi kan juga sempat ngeliat kirap ya, terus gimana ngelihatnya? Kan ini juga bukan sesuatu yang sering ya sebenarnya dilihat, gimana pendapatnya? Seneng juga sih, meriah, jadi bisa buat cerita nanti di rumah. Terus bisa lihat Pak Presiden sama Mas Kaisang, Mas Gibran. Dadah-dadah ya sama ya. Dadahin balik nggak? Ya, tapi nggak kelihatan kali ya. Nggak kelihatan. Boleh dong doanya aja buat Mas Kaisang dan Mbak Erina. Oh iya. Buat Mas Kaisang sama Mbak Erina, selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Mira, Mbak Tati. Semoga sehat selalu dan dapat antriannya. Udah dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi saya juga mau ikut ngantri, tapi ramai banget. Semoga saya juga dapat. Cindy Permadi, Ganiar Febrian, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono membawa berkah bagi sejumlah hotel berbintang di kawasan Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu pihak hotel mengaku mulai tanggal 8 hingga 12 Desember 2022, kenaikan jumlah tamu yang menginap mencapai 100%. Pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menarik perhatian publik. Bahkan, pernikahan Kaisang dan Erina menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha perhotelan. Meski acara akad nikah dilaksanakan di Yogyakarta pada 10 Desember 2022, sejumlah hotel di kawasan Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah telah dipesan mulai tanggal 8 hingga 12 Desember 2022. General Manager Grand Mercure Solo Baru mengatakan mengalami kenaikan tingkat keterisian hotel hingga 100%. Di antaranya ada sejumlah pejabat tinggi negara yang menginap. Signifikan naik mulai dari tanggal 8 sampai nanti tanggal 12. Itu kita sudah rata-rata di 90 sampai 98% dan bahkan nyaris hampir menembus di 100%. Jadi ini dampak yang luar biasa yang dirasakan oleh mungkin tidak hanya pelaku pariwisata tapi UMKM juga akan terdampak, moda transportasi.
Sejumlah hotel lain juga mengalami kenaikan tingkat keterisian hotel dari 75% hingga 100%. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menikah pada Sabtu, 10 Desember 2022. Sedangkan tasyakuran dilaksanakan pada Minggu, 11 Desember 2022. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami masih akan kembali dengan informasi yang menghadirkan semarak pernikahan dari Kaisang dan juga Erina. Kaisang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, menggelar resepsi di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, kereta api tambahan akan dioperasikan oleh PT Daop 7 Madiun selama masa libur Natal dan Tahun Baru sebagai antisipasi naiknya jumlah penumpang. Sehat berstamina, strawberry banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Meler alergi, minum alergis. Jontor alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Dental alergi, minum alergis. Tersiksa karena alergi? Minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk, aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari LAPI. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas. Bebas COVID. Balikin, oh balikin. Kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker, juga vaksin booster. Bikin gue bebas COVID. Awali hari dengan Nuvo. Hands up, body wash. Wash, wash away kuman. Nuvo hand spray wet wax. Cukup 10 Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sikat gigi saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin.
akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, usai dinyatakan sah sebagai suami istri, siang ini putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, menggelar resepsi di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Akad nikah Kaisang Pangarep dan Erina Gudono berlangsung pada Sabtu 10 Desember dengan bertempat di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Barulah pada Minggu pagi, Presiden Jokowi menggelar prosesi ngunduh mantu bertempat di Loji Gandrung, yang merupakan rumah dinas Wali Kota Solo. Presiden menyebut prosesi ini sengaja digelar sebagai ajang untuk memelihara kebudayaan. Usai prosesi di Loji Gandrung, pengantin dan rombongan keluarga diarak menuju Puro Mangkunegaran dengan menggunakan 10 kereta kencana. Resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digelar di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia berkesempatan untuk mewawancarai Wali Kota Solo yang juga merupakan kakak Kaisang, Gibran Rakabuming Raka, di tengah acara resepsi. Ada relawan dalam halaman Puro Mangkunegaran, ada Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Ini kayaknya mau mantau para relawan yang ramai sekali di sini. Kita akan coba ya buat berbincang dengan Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Kita coba ya. Mas Gibran izin. Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran izin dari Kompas TV, Mas. Mas izin dari Kompas TV. Ini buat jalan. Bu. Mas Gibran izin dari Kompas TV. Tadi kan ramai sekali ya kirap dan rangkaian lainnya, Mas. Gimana Mas tanggapannya bagi masyarakat, Mas? Ya, terima kasih, lancar semua. Terima kasih. Di sini mau bertemu dengan relawan atau bagaimana, Mas? Ya, menyapa sebentar. Siap. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sangat antusias begitu, Mas? Terima kasih untuk doanya. Oh ya, Bu. Ya. Masih semangat terus, Mas ya? Iya. Oke, kita coba Mas Bobi, boleh berbincang sebentar ya, Mas ya? Kita coba ngobrol sama Mas Bobi. Tadi Mas Gibran sudah, sekarang Mas Bobi. Mas, ini kan antusiasme warga luar biasa. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Mas? Tadi udah disampaikan Mas Gibran. Tambahannya mungkin? Tambahannya apa? Pasti terima kasih kedatangan ini, kedatangan masyarakat berarti doa bagi pasangan Kaisang. Ini mau mantau ya, Mas ya? Hah? Mantau. Udah makan siang, Mas? Apa? Udah makan siang? Minum aja minum. Oke, siap. Tetap semangat ya, Mas Gibran dan juga Mas Bobi. Kita coba mundur karena sangat ramai sekali Mas Gibran dan juga Mas Bobi yang bisa ditunjukkan oleh juru kamera Wandi Hansen Saragi. Langsung dikerumuni, sangat wajar. Kita juga harus menghargai keluarga yang ingin memantau terlebih dahulu para keluarga yang sudah datang. Tapi setidaknya tadi sudah ada disampaikan terima kasih begitu, baik dari Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang juga sudah antusias begitu, dan mereka saat ini sedang bertemu sebagai bentuk tidak hanya lisan terima kasih tetapi juga dalam perbuatan begitu, untuk betul-betul menyapa dan juga setidaknya dapat menjadi pelipur lara bagi masyarakat karena tidak semuanya dapat masuk ke dalam. Itu tadi perbincangan kami dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution. Saya Dipo Nurbahagia dan juru kamera Wandi Hansen Saragi, Solo, melaporkan dari Jawa Tengah. Dibangun 265 tahun yang lalu, Puro Mangkunegaran yang menjadi lokasi resepsi Kaisang dan juga Erina merupakan bangunan bersejarah peninggalan Kerajaan Mangkunegaran. Puro Mangkunegaran juga menjadi lokasi penobatan Raja Mangkunegara X yang digelar pada Maret 2022 lalu.
Pendopo Pura Mangkunegaran dipilih putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Eri Nagudono sebagai lokasi resepsi pernikahan mereka. Terletak di Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, bangunan Pura Mangkunegaran merupakan istana untuk Kadipaten Mangkunegaran. Lihat, coba disorot tuh. Nah, ini yang juga menjadi penting ketika jalan ini untuk pengantin nanti. Yang mana Pak? Bisa dijelaskan? Yang ini? Ini, nanti tamu yang tentu yang sudah berumur, itu bisa lewat jalur yang lain, tapi yang lain lewat jalur sana. Oke, artinya setelah tacap tadi, jalurnya ini apa ya? Ini, di sini nanti ada tarian, ya, di sini. Ini tamannya juga bisa dijelaskan sedikit Pak Erik, sudah direnovasi kah berarti? Sudah, ini dari Mangkunegaran juga sudah punya konsep, karena dia ingin memastikan tadi setelah perkawinan ini menjadi tempat daripada wisata nasional kan? Pura Mangkunegaran dibangun pada 1757 oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Saat ini, Kerajaan Mangkunegaran dipimpin Raja Mangkunegara X yang menggantikan ayahnya Mangkunegara IX yang wafat pada 13 Agustus 2021 lalu. Kerajaan Mangkunegaran sendiri merupakan satu dari 4 kerajaan Mataram Islam yang masih ada hingga saat ini. Secara arsitektur, kompleks bangunan Pura Mangkunegaran memiliki bagian-bagian menyerupai keraton. Di bagian tengah Pura Mangkunegaran terdapat kediaman keluarga Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran sebelumnya juga menjadi lokasi penobatan Raja Mangkunegara X pada Maret 2022 lalu. Mana kita bisa membangun suatu wisata berbasis kebudayaan. Nah, itu sesuatu experience yang saya rasa tidak bisa didapatkan di tempat lain, yang tidak di banyak tempat lain lah gitu. Jadi itu yang akan kita bangun di sini dengan tentu support dari Pak Menteri yang luar biasa. Jadi ya ini bagaimana Mangkunegaran bisa terus menjalankan amanahnya menjadi salah satu pusat budaya untuk terus mempertahankan kebudayaan, menjaga dan memperkenalkannya ke masyarakat lebih luas lagi. Saat ini Pura Mangkunegaran berfungsi sebagai pusat budaya. Wisatawan lokal dan asing bisa berkunjung untuk belajar sejarah dan kesenian Jawa di sini. Di dalam Pura Mangkunegaran terdapat museum yang menyimpan koleksi benda-benda bersejarah milik kerajaan, termasuk perhiasan milik raja dan permaisuri, perlengkapan menari, hingga koleksi senjata seperti pedang, keris, tombak, dan perlengkapan berburu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, yang seperti gambar di tadi, saudara, ini menjadi tempat resepsi pernikahan Kaisang Pangarep dan Eri Nagudono. Kami akan mengajak Anda untuk melihat 6 bagian yang terdapat di dalam komplek ini. Dikelilingi tembok tinggi, Pura Mangkunegaran memiliki bagian-bagian, yaitu Pamedan, Pendopo, Pringkitan, Dalem, Keputren, dan Pracimoyoso. Yang pertama, kita akan melihat Pamedan. Berupa lapangan hijau, Pamedan biasanya dipakai untuk latihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Saat masuk ke Pura Mangkunegaran, Pamedan akan langsung terlihat setelah melewati gapura hijau. Lalu ada Pendopo Ageng. Setelah memasuki gerbang kedua menuju halaman dalam, kita akan menemukan Pendopo Ageng berbentuk joglo berukuran 3.500 meter persegi. Pendopo Ageng didominasi dengan warna kuning dan hijau yang merupakan warna khas keluarga Mangkunegaran. Tepat di belakang Pendopo Ageng, kita akan menemukan Pringkitan. Bangunan ini biasanya digunakan untuk pertunjukan wayang kulit dan menerima tamu agung atau pejabat. Di Pringkitan ini terdapat berbagai macam koleksi barang peninggalan berharga yang bernilai seni dan sejarah yang tinggi. Lalu ada apa lagi di dalam Pura Mangkunegaran ini?
Ada bangunan yang berbentuk limasan dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi bernama Endalem Ageng. Bangunan ini berfungsi sebagai museum. Yang kerap menjadi salah satu daya tarik pengunjung adalah petanen, yaitu tempat persemayaman Dewi Sri. Jika ke belakang Dalem Ageng, kita akan menemukan Keputren. Keputren merupakan tempat kediaman keluarga Mangkunegaran yang di dalamnya terdapat taman dan patung-patung klasik bergaya Eropa dan kolam air mancur. Terakhir, ada Pracimoyoso. Pracimoyoso merupakan ruang keluarga berbentuk segi 8 yang digunakan untuk rapat yang menghadap taman terbuka. Di dalam bangunan terdapat perabotan dari Eropa dan kaca-kaca berbingkai emas terpasang berjejer di dinding. Pendopo Pura Mangkunegaran dipilih putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang dan pasangannya Eri Nagudono sebagai lokasi resepsi pernikahan mereka. Acara ngunduh mantu Kaisang dan Erina ini digelar pada hari Minggu 11 Desember 2022. Tim Liputan Kompas TV. Informasi usai jeda di Kompas Siang, Saudara, kereta api tambahan akan dioperasikan oleh PT Daop 7 Madiun selama masa libur Natal dan Tahun Baru sebagai antisipasi naiknya jumlah penumpang. Polemik alih fungsi SD Pondok Cina Depok menjadi tempat ibadah terus bergulir. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Andai kamu bisa menjadi seperti yang ku minta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Kokom, pergi kamu. Tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kita mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas Covid. Balikin balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster,
saja masih dapat meninggalkan kuman. Lengkapi dengan Listerine Green Tea setiap hari. Dengan fluoride, melindungi dari gigi berlubang. Gigi kuat, mulut sehat. Aku udah pernah cerita belum sih? Jajanan kaki lima di Thailand tuh unik-unik. Sebenarnya aku udah kenyang, tapi... Loh, kamu lupa. Kan perginya sama aku. Aku nyuruh kamu nyobain udang gerak-gerak. Oh iya ya. Kehabisan bahan cerita, waktunya traveling lagi dengan kartu Visa. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dental Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Siang ini saatnya kita simak sejumlah cerita dari penjuru Indonesia dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah ada sejumlah informasi menarik yang akan dibawakan oleh dua jurnalis Kompas TV. Pertama rekan Adi Mas Budi dari Kompas TV Biro Kediri dan juga rekan Paulina Jaru dari Kompas TV Biro Balikpapan. Nah, saya ke Kediri terlebih dahulu. Selamat siang Adi Mas. Jadi ada cerita menarik apa yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa Kompas TV kali ini? Iya, selamat siang Valen dan juga saudara. Dalam cerita Nusantara dari Biro Kediri ini, satu kereta api tambahan akan dioperasikan PT Daop 7 Madiun selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya jumlah penumpang di masa libur akhir tahun. Daop 7 Madiun menambah satu rangkaian kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. Satu kereta api tambahan itu adalah kereta api berantas relasi stasiun Blitar Pasar Senen. Kereta api tambahan tersebut akan mulai beroperasi mulai tanggal 22 Desember hingga 8 Januari mendatang. Penambahan rangkaian kereta api itu dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang selama Natal dan Tahun Baru. Diharapkan dengan begitu seluruh penumpang yang hendak menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru bisa terlayani. Para calon penumpang kini juga sudah bisa melakukan pemesanan tiket kereta api tambahan melalui KAI Akses. PT Kereta Api Indonesia Persero menambah perjalanan kereta api untuk melayani masyarakat pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2022-2023. PT KAI Daop 7 Madiun akan mengoperasikan satu kereta api tambahan dan terdapat 4 kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daop 7 Madiun untuk periode keberangkatan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Selama masa Natal dan Tahun Baru ini total ada 4 rangkaian kereta api tambahan yang akan melintasi wilayah Daop 7 Madiun. Seluruh rangkaian kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 22 Desember mendatang. Wiranto Sukaja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Informasi berikutnya, saudara, jelang hari Natal, para perajin buket di Kota Blitar kebanjiran pesanan. Para konsumen ini mayoritas memesan buket bertema Natal seperti Sinterklas serta pohon cemara. Berkah Hari Raya Natal dirasakan para perajin buket di Kota Blitar, salah satunya adalah Kenny Juarida. Perempuan 25 tahun ini kini kebanjiran pesanan buket makan bertemakan Natal. Menurut Kenny, sejauh ini sudah ada 20 pesanan buket bertema Natal yang ia terima. Bukan hanya dari Blitar, namun pesanan buket tersebut bahkan juga berasal dari Bandung serta Makassar. Ornamen yang digunakan untuk buket Natal ini yakni miniatur pohon cemara, Sinterklas, hingga lonceng. Ornamen Natal tersebut kemudian oleh Kenny disusun sedemikian rupa agar tampilan buket terlihat menarik dan bisa mewakili makna Natal. Momen Natal itu mesti identik dengan pohon Natal, terus ornamen-ornamen Natal, coklat, seperti itu aja lah bedanya. Terus ini udah ada berapa pesanan terus dikirim kemana aja seperti itu? Yang masuk sudah 20 pesanan, ada yang sampai Kalimantan itu, yang kemarin itu yang masuk list itu 5. Satu orang pesan 5 buket. Sekali momen seperti ini sampai kepala 2. Enggak 20 seperti 20. Enggak 2 juta ke atas itu yang bersih.
Harga paket Natal ini dijual kini mulai dari 50.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung permintaan konsumen. Pendapatan jutaan rupiah pun kini mampu dikantongi ibu satu anak tersebut dalam sekali momen Natal seperti tahun ini. Winanto Sukarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Itu tadi Valen, informasi cerita Nusantara dari Biro Kediri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andi Mas atas informasi Anda. Nah, saudara, dari Kediri saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Pulau Kalimantan. Langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang ada di Balikpapan. Paulina Jaru, selamat siang. Jadi ada informasi menarik apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa Kompas TV? Selamat siang, Valen dan saudara. Ada dua informasi menarik yang hari ini di Cerita Nusantara dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Di informasi pertama, saudara, di tengah maraknya pengembangan energi baru terbarukan, mahasiswa Universitas Balikpapan berhasil membuat kendaraan ramah lingkungan berbahan bakar baterai dengan memanfaatkan solar cell sebagai sumber energi isi ulangnya. Sejumlah mahasiswa Himpunan Teknik Mesin Universitas Balikpapan berhasil membuat kendaraan listrik. Berbeda dari kendaraan listrik pada umumnya, mereka memanfaatkan panas matahari sebagai sumber daya listrik isi ulangnya dengan menggunakan panel solar cell. Mobil dan sepeda motor ini pembuatannya dimulai sejak awal tahun 2022. Inisiasi pembuatan kendaraan listrik ini diawali cita-cita para mahasiswa bersaing di dunia industri otomotif ibu kota negara yang ramah lingkungan dan bersih dari emisi karbon. Saat ini mereka tengah berjuang bersama pihak universitas untuk mendapatkan lisensi pembuatan massal sehingga bisa menjadi produsen kendaraan listrik ramah lingkungan pertama di ibu kota negara Nusantara. Kita mahasiswa juga mensupport adanya IKN di sini dengan menghasilkan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan dan ramah terhadap sekitar gitu. Dan ya makanya mobil listrik kita pilih sebagai salah satu kendaraan yang akan menyopang kesuksesan IKN kedepannya nanti. Alhamdulillah sampai saat ini full support Mas, full support apa yang dikerjakan oleh mahasiswa. Dan setelah kita jadi mobil ini, dari pihak kampus tetap menagih, mau bikin apa lagi. Jadi pengembangannya apa, terus diminta untuk ajukan proposal lagi untuk tetap terus mengembangkan mobil ini. Mereka berharap ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan inovasi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, seorang perwira Polri pertama yang bertugas di Polsek Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, memanfaatkan waktu untuk bertani di sela tugas pengabdiannya kepada negara. Selain untuk menyalurkan hobi, bertani menjadi cara perwira polisi ini untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di balik seragam Polri berpangkat Inspektur Polisi 1, Ketut Darmada merupakan petani yang dikenal ulet. Ibtu Ketut Darmada yang kesehariannya bertugas sebagai pejabat sementara Kanit Binmas Polsek Balikpapan Timur tak malu untuk menyambi sebagai petani. Bertani sudah dilakoninya sejak tahun 1995 silam saat masih berpangkat Bintara Polri. Pria berdarah Bali ini bercocok tanam sayur mayur dan cabai di lahan pertaniannya. Ibtu Ketut Darmada menuturkan lahan pertaniannya saat ini bukanlah miliknya, melainkan lahan tidur milik warga yang dipinjam untuk digarap. Dari hasil bertani, dirinya mengaku mampu menyekolahkan ketiga anaknya. Anak pertama telah berhasil menjadi dokter, anak keduanya tengah studi kedokteran di salah satu universitas di Manado dengan jurusan kedokteran gigi, dan anak ketiganya masih mengenyam pendidikan kelas 1 di SMA Negeri Balikpapan. Berkebun mulai saya sejak kawin tahun 1995. Saat itu saya tugas di Puskodal Polda Kaltim, saya kos di Lemaru. Saya ada teman untuk mengajak berkebun. Ya, saat itu memang pendapatan atau gaji seorang polisi masih sangat kecil. Saya berkebun lagi, mohon maaf, masih pangkat waktu itu Serda, kalau sekarang Bribda itu. Warga pun mengakui keuletan Ibda Ketut Darmada yang menyambi sebagai petani di sela kesibukan tugas sebagai polisi. Sudah kenal sama beliau. Pak, kesehariannya gimana sih Pak kalau Pak Ketut ini ya, selama bertugas? Bisa memasyarakat. Selama bertugas itu, saya selama di sini sudah puluhan tahun belum pernah ada orang mengeluh yang mempermasalahkan Pak Ketut selama di Lemaru ini.
Tapi memang kesehariannya justru orang memuji, kesehariannya gitu, dekat sama masyarakat. Kemudian saya salut, apalagi sekarang ini beliau itu perwira loh. Perwira masih mau nyangkul, nanam bayam, nanam apa? Sawi, nanam lombok. Iya kan? Itu jarang lah polisi seperti ini, apalagi perwira gitu loh Mas. Gitu, itu saja yang saya. Nggak malu gitu ya? Ya, nggak malu dia. Juga kemudian sama masyarakat juga dekat. Beliau itu dekat sekali sama masyarakat. Ibda Ketut Darmada menegaskan tugas sebagai anggota Polri suatu kebanggaan dan bertani adalah pilihannya untuk mencari uang tambahan menghidupi keluarga. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu dia Valen dan Saudara, dua informasi cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio. Ditutup dengan cerita yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Paulina Jaru dari Balikpapan, dan sebelumnya ada rekan Adi Mas Budi dari Kediri. Salam sehat selalu untuk rekan-rekan di sana. Usai jeda, Saudara, giliran rekan Mercy Trayo yang akan hadir untuk Anda di Kompas Siang dengan membawakan sejumlah informasi, di antaranya mengenai polemik alih fungsi SD Pondok Cina Depok menjadi tempat ibadah yang terus bergulir hingga saat ini. Mencari tiket nonton Piala Dunia di Qatar bisa menjadi salah satu pengalaman yang membuat frustasi. Mesti bikin sesuatu nih. Covid masih ada nih. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas, bebas Covid. Balikin, balikin kehidupan gue yang seperti dulu lagi. Pakai masker juga vaksin booster, bikin gue bebas Covid. Baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Andai kamu bisa menjadi seperti yang kuminta. Meat Max, begitu maksimal rasanya. Spesial pakai telur. Siapapun tak bisa menolaknya. Pizza Hut selalu lebih maksimal puasnya. Awali hari dengan Nuvo. Nuvo, perlindungan keluarga 24/7. Wingscare. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Kokom, pergi kamu.
tunggu apa lagi? Kat, Kokom. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh. Jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Kok beda? Biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom karena terbukti cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Jangan beli yang lain. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh nih. Mantap! Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Ya, baik-baik ya. Hai. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Penyebaran kuman di sekolah bisa sebabkan anak-anak absen. Pakai Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang bersama saya Mercy Tirayo, Saudara. Polemik alih fungsi SD Pondok Cina Depok menjadi tempat ibadah terus bergulir. Minggu pagi, Satpol PP Depok melakukan upaya pengosongan sekolah, tetapi dihadang oleh orang tua siswa. Ketegangan ini terjadi saat puluhan petugas Satpol PP Kota Depok hendak merangsek masuk ke SD Negeri Pondok Cina 1 untuk melakukan pengosongan. Kedatangan para petugas dihadang oleh orang tua siswa yang rela menginap di sekolah sejak Sabtu malam. Ketegangan dan adu argumentasi pun tidak terhindarkan. Sebelumnya, Saudara, lahan SD Negeri Pocin 1 akan dialihfungsikan oleh pemerintah Kota Depok menjadi Masjid Agung. Sekolah rencananya akan dibongkar pada Senin 12 Desember mendatang. Anggota DPRD Depok Ikrafani Hilman angkat bicara soal polemik alih fungsi SD Pondok Cina 1 Depok menjadi tempat ibadah. Ikrafani menyatakan alih fungsi sekolah menjadi masjid bukan hal yang darurat. Menurutnya, penggusuran SD Negeri Pondok Cina 1 justru dapat berdampak pada hilangnya hak pendidikan anak. Jika alasannya untuk pembangunan masjid, Ikrafani menyebut di Margonda Depok sendiri ada lebih dari 10 masjid yang bisa direnovasi dan digunakan oleh masyarakat setempat. Ada dasar pemerintah kota ngotot untuk menggusur sekolah ini karena pelanggarannya akan jauh lebih banyak, pelanggaran atas pendidikan dan sebagainya. Alasan bahwa disediakan sekolah lain itu bisa menggugurkan kemungkinan pelanggaran terhadap anak atas pendidikan. Kenapa? Karena situasi pelajaran tidak maksimal. Yang kedua, bahwa di sini sepanjang Margonda itu ada lebih dari 10 masjid. Ya. Masjid-masjid itu sebenarnya bisa direnovasi oleh pemerintah kota, bisa diberi papan petunjuk tentang keberadaannya. Kalau memang alasan pemerintah kota bahwa menyediakan tempat ibadah bagi warga yang lewat di sepanjang Margonda, kalau itu memang itu concernnya, kenapa nggak dilakukan itu? Saudara, informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, yang akan melaporkan langsung dari SD Negeri Pondok Cina 1 Depok. Selamat siang Taufik. Taufik, bagaimana situasi terkini di sana dan apa yang menjadi poin keberatan orang tua siswa atas rencana penggusuran sekolah? Ya, Mercy dan Saudara, saat ini situasi dari tempat saya berdiri di Jalan Margonda Raya atau di depan SDN Pondok Cina 1 Kota Depok sudah berlangsung bubar, dimulai dari bubarnya petugas Satpol PP. Setelah sebelumnya sempat terjadi dialog panjang yang berlangsung secara alot antara petugas Satpol PP dengan warga dan kelompok warga yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama dari wali murid SDN Pondok Cina 1, lalu juga terdapat tim advokasi, terdapat organisasi masyarakat, dan juga terdapat beberapa mahasiswa. Lalu sempat terjadi beberapa argumen dan sedikit terjadi ketegangan saat di awal-awal, hingga saat akhirnya ada beberapa poin keberatan yang disampaikan oleh orang tua murid dari SDN Pondok Cina 1. Menurut dari kuasa hukum wali murid SDN Pondok Cina 1, Francin Wijoyo, menjelaskan sebenarnya wali murid atau
orang tua murid dari SDN Pondok Cina itu tidak keberatan terjadinya pemindahan atau pengalih fungsian sekolah menjadi